Bab 201, Keterkejutan Kaisar Langit Pertama. Ternyata seperti itu cara agar dapat dipromosikan ke alam atas, gumam empat leluhur dari domain atas itu. Lalu mereka pun mulai serius dalam berkultivasi untuk memahami jalan Dao Surgawi dan memadatkan inti suci. Lihatlah mereka para saudara-saudaraku, karena kelalaian dari kita, penerus-penerus kita yang berada di alam bawah yang telah lebih dari ratusan tahun hidup di alam bawah ini, belum juga dapat melangkah naik ke alam atas. Dan itu semua pasti karena kita lalai dalam membuat buku catatan tentang langkah apa yang perlu dilakukan di saat menginjak ke ranah alam suci agar dapat dipromosikan ke alam atas, ucap leluhur pendiri kuil artefak Song Jian. Ya, kau benar saudara Song Jian, yang kamu katakan ini adalah kesalahan yang telah kita perbuat. Andai saja kita tidak melakukan kesalahan mendasar seperti ini, maka dapat dipastikan banyak jenius-jenius yang dapat melangkah ke alam atas dengan pengetahuan yang telah kita berikan, ujar kakek tua Mo Yuan si pendiri Pil Tower. Sementara itu, di belakang para leluhur dari domain atas ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai, terus mendengarkan pembicaraan yang dibicarakan oleh para leluhur pendiri-pendiri klan yang berasal dari alam surgawi itu. Setelah itu dia pun bertanya, "Maaf para leluhur, apakah kalau seorang kultivator tidak memahami jalan Dao surgawi, apakah ia tidak akan dapat melangkah ke alam atas?" Mendengar ada seseorang yang berbicara dan bertanya kepada mereka, kelima leluhur yang berasal dari alam surga itu menoleh dan melihat ke arah ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Dengan tatapan tajam kelima leluhur itu pun berkata, "Dilihat dari pakaian yang engkau gunakan tampaknya kau adalah orang yang berasal dari klan iblis darah, dan seharusnya kau pun memiliki status yang tidak biasa di dalam klan iblis darah," ucap leluhur Song Jian. "Maaf para leluhur, benar yang diucapkan oleh leluhur Song Jian, hamba adalah ketua klan dari klan iblis darah yang berada di alam bawah ini," jawab Fan Hai. "Oh ternyata kamu adalah ketua klan dari klan iblis darah. Lumayan kelihatannya kau memiliki kemampuan. Lalu di mana leluhur dari klan iblis darahmu yang berasal dari alam bawah ini?" tanya leluhur Mo Yuan kepada ketua klan iblis darah dan Hai. "Maaf senior, leluhur kami telah mati dibunuh oleh seseorang dari sisa-sisa klan iblis Asura," jawab ketua klan iblis darah Fan Hai memasang wajah yang sangat sedih bercampur dengan emosi. "Apa, sisa-sisa dari klan iblis Asura? Memangnya apa yang terjadi dengan klan iblis Asura hingga kau menyebutkan sisa-sisa dari mereka?" tanya Kaisar Surgawi pertama Li Gongyi. Namun ketua klan iblis darah Fan Hai yang mendengar pertanyaan dari Kaisar Langit pertama Li Gongyi itu pun hanya terdiam tidak menjawab. "Kenapa kau diam saja? Cepat jawab pertanyaanku," tanya Kaisar Surgawi pertama Li Gongyi dengan sedikit mengeluarkan kekuatan spiritual miliknya. Melihat hal itu, ketua Fan Hai pun menjadi ketakutan. Ia pun langsung menjelaskan duduk perkara yang memang dia ketahui. Maaf Kaisar Surgawi. Menurut cerita yang aku dengar, klan iblis Asura dibantai oleh Kaisar Surgawi Dewa Iblis Darah dan Dewa Iblis Jiwa. Lalu Kaisar Iblis Asura rela mengorbankan hidupnya demi melindungi sisa-sisa dari klan iblis Asura miliknya yang sudah terkalahkan, lalu ia pun mati dan tersegel di alam bawah ini, tepatnya di tanah terlarang Tian Sui yang berada di domain tengah kerajaan Tian Sui. "Itulah yang hamba ketahui Kaisar Surgawi," kata ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai menjelaskan. "Kalau mereka tersegel, mengapa kau mengucapkan leluhurmu telah mati dibantai oleh sisa-sisa klan iblis Asura? Bagaimana kau menjelaskan hal ini?" tanya Kaisar Langit kembali sambil tetap mengeluarkan tekanan kekuatan spiritual yang ia punya. Bahkan dampak dari kekuatan spiritual itu langsung sampai kepada ketua klan iblis darah dari alam bawah Fan Hai. Dengan cepat ia tersungkur ke bawah dan bersujud di tanah menghadap Kaisar Langit Li Gongye. Maaf Kaisar Surgawi, mohon ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai mengeluarkan suara rintihan kesakitan. Kemudian leluhur kuil artefak di alam surgawi yaitu kakek tua Song Jian pun mendekati Kaisar Surgawi pertama dan ia pun berkata, "Saudara Li Gongyi, hentikanlah. Kau bisa membunuhnya kalau kau terus-terusan menekannya dengan kekuatan spiritual milikmu," ucap kakek tua Song Jian mengingatkan saudaranya itu. Lalu Kaisar Surgawi pertama pun menarik kembali tekanan kekuatan spiritual yang ia keluarkan, dan ia pun berkata kepada ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai, "Sekarang juga, cepat kau katakan sejujur-jujurnya, apa yang kau ketahui."
Tentang masalah antara para dewa dan dewa iblis Asura. Tanyanya menatapnya Lang. Baik-baik Kaisar Surgawi. Baik, hamba akan mengatakan yang sejujurnya yang hamba ketahui. Tepatnya 3000 tahun yang lalu terjadi peperangan hebat antara 3 kekuatan gabungan, yaitu kekuatan alam surga, alam iblis darah dan alam iblis jiwa yang melawan kerajaan para iblis, yaitu kerajaan iblis Asura. Hamba tidak mengetahui mengapa mereka semuanya bertarung melawan klan iblis Asura. Yang dapat hamba beritahu, ketika kekuatan gabungan itu hampir saja dikalahkan oleh Dewa Iblis Asura, entah mengapa tiba-tiba Dewa Iblis Asura dapat dilumpuhkan dan ia pun mengorbankan hidupnya demi keselamatan para rakyatnya, dan kemudian Dewa Iblis Asura dibunuh oleh ketiga dewa itu, lalu jasad dari Dewa Iblis Asura dibawa pergi oleh jenderal-jenderal kepercayaan dari Dewa Iblis Asura dan mereka lari menuju ke alam bawah ini, namun naas mereka terkejar. Lalu mereka pun bertarung kembali secara habis-habisan dan pada akhirnya 4 jenderal kepercayaan dari Dewa Iblis Asura pun dapat dilumpuhkan, lalu mereka dengan sisa-sisa kekuatan mereka menggunakan teknik kebangkitan darah untuk membungkus Dewa Iblis Asura bersama mereka berempat. Setelah itu ketiga dewa yang melihat itu mencoba untuk menghancurkan dinding penghalang yang terbentuk dari teknik kebangkitan darah tersebut. Namun sayang, teknik kebangkitan darah itu telah memakai darah dari Dewa Iblis Asura, jadi ketiga dewa yang bergabung tidak dapat menghancurkannya. Lalu mereka pun menyegel daerah itu dengan formasi 9 naga Yin dan Yang. Sehingga tanah di tempat mereka tersegel diberi nama Tianshui, karena tempat mereka tersegel adalah wilayah dari tanah kerajaan Tianshui. Kemudian dari 3000 tahun yang lalu Dewa Iblis Asura dan 4 jenderal kepercayaan dari Dewa Iblis Asura yang masih tersegel di alam bawah ini, yang tepatnya di domain tengah di kerajaan Tianshui, entah mengapa tepatnya kurang lebih 1 tahun yang lalu ketika ujian para jenius diadakan, ada sesuatu hal yang mengacaukannya. Di mana ada seorang pemuda dan 4 orang bawahannya membantai jenius muda yang berasal dari domain tengah dan domain atas, khususnya klan iblis darah kami. Bahkan hampir seluruh jenius muda kami telah mati terbantai oleh pemuda itu. Karena hal itulah leluhur kami menyelidiki masalah yang terjadi tersebut, dan ia pun menemukan jejak dari pemuda itu dan 4 para bawahnya. Tapi sangat disayangkan di saat leluhur kami dan leluhur Paviliun Bintang menemukan mereka, ternyata kekuatan mereka sangatlah hebat, jauh di atas kedua leluhur kami, dan leluhur kami pun mati dibunuh oleh pemuda dan 4 bawahannya yang kami duga mereka adalah sisa-sisa dari klan Iblis Asura. Kami bisa menebak hal itu karena mereka sama sekali bukan berasal dari alam bawah ini, jelas ketua klan Iblis darah dari alam bawah Fan Hai. Bab 202, Chen Feng sang pemuda hebat. Tak lama kemudian, ketua klan iblis darah Fan Hai kembali berkata, "Menurut informasi yang pernah aku dengar, kekuatan dari anak muda itu sangatlah mengerikan. Bahkan ketika anak muda itu berada di ranah tingkat awal, dia sudah dapat mengalahkan anak hamba dan keponakan hamba yang berada di tingkat Raja Beladiri akhir puncak, dapat ia kalahkan dengan sangat mudah," ucap ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Mendengar penjelasan dari Fan Hai, kelima leluhur pendiri semua klan utama yang berasal dari alam surga itu langsung berpikir mengarah kepada seorang pemuda yang telah mengalahkan mereka semua di dalam kuil pemakaman para dewa. Ya, aku yakin pasti anak muda itu. Karena samar-samar aku melihat atau merasakan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Dewa Asura, ucap leluhur pendiri Pil Tower Mao Yuan. Ya saudara Mao Yuan, aku juga berpikir sama sepertimu, karena aku merasakan kekuatan jiwa anak itu persis sama dengan kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Dewa Asura, tapi aku juga merasakan bahwa kekuatan jiwa milik anak itu seperti seorang dewa. Apa mungkin anak itu memiliki 2 kekuatan spiritual? Tanya leluhur pendiri kuil artefak Song Jian. Kelihatannya bukan seperti itu. Aku mengira anak itu memiliki 2 kekuatan Bloodline, karena ketika anak itu mengeluarkan kekuatan spiritualnya aku merasakan ada kekuatan petir dan kekuatan api yang amat sangat dahsyat telah bergabung menjadi satu. Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu yang singkat. Aku rasa memang anak itu adalah keturunan langsung dari Dewa Iblis Asura, ujar leluhur pendiri Paviliun Bloodline Long Batian. Ya, bukan hanya itu saja, aku juga merasakan kekuatan spiritual milik anak itu mengandung kekuatan spiritual milik klan pedang surgawi milikku ini.
Sangat terasa dan aku dapat merasakannya ketika ia mengeluarkan kekuatan miliknya pada saat di kuil pemakaman para dewa, ucap leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bobo. Lalu menurutmu bagaimana saudara Li Gongji? Tanya leluhur Mou Yuan. Aku tidak peduli siapa sebenarnya anak itu. Karena yang aku pedulikan hanyalah perilakunya. Aku merasa di dalam kekuatan yang ia lepaskan tidak ada sedikit pun niat jahat yang terkandung di dalamnya. Aku merasa anak muda itu adalah orang yang cukup baik. Itu yang aku pedulikan, jawab Kaisar Surgawi pertama Li Gongji menjelaskan. Kalau itu yang saudara Li Gongji rasakan, kami semua hanya dapat mempercayainya, ucap para leluhur itu. Kemudian tak berselang lama, para leluhur yang berasal dari alam bawah itu pun akhirnya dapat memadatkan inti suci milik mereka. Hingga kemudian para leluhur itu telah berhasil meningkatkan basis kultivasi milik mereka. Bagus, bagus. Akhirnya kalian telah selesai memadatkan inti suci milik kalian. Kalian semua lumayan hebat, dapat menyelesaikan dalam beberapa waktu saja, puji leluhur Song Jian. Terima kasih leluhur, ini semua berkat bantuan dari leluhur, jawab leluhur dari alam bawah Song Bei. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Ini semua kami lakukan dikarenakan kalian adalah salah satu dari penerus kami. Jadi sudah sewajarnya sebagai seorang ayah untuk menolong anak-anaknya, ucap leluhur pendiri dari Pil Tower Mou Yuan. Sedangkan di saat mereka tengah berbincang-bincang, tiba-tiba ada sebuah energi spiritual yang amat sangat dahsyat meledak. Energi spiritual yang sangat luar biasa, hebat. Siapa yang sedang menerobos? Ya benar, energi spiritual ini sangatlah hebat. Siapa di alam bawah ini yang bisa mengeluarkan energi spiritual yang begitu hebat? Bukan hanya satu tetapi ada beberapa energi spiritual yang terkandung di dalam ledakan itu, ucap leluhur-leluhur pendiri klan utama di alam surga itu. Bahkan bukan hanya leluhur-leluhur dari alam surga itu yang terkejut. Ketua klan yang ada di alam bawah Fan Hai dan para leluhur dari alam bawah itu pun dibuat sangat terkejut akibat ledakan dari energi spiritual yang menyapu ke arah mereka. Ini energi yang begitu luar biasa. Hebat, bahkan ledakan energi ini sangatlah kuat, dan energi spiritual milik kita tidak dapat menandingi energi spiritual yang meledak ini, sarkas leluhur dari alam bawah Mou Seng. Lalu leluhur pendiri kuil artefak Dong Jian berkata kepada keempat saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, apakah ini adalah kekuatan spiritual yang dimiliki oleh sisa-sisa dari klan iblis Asura itu? Tanya leluhur Song Jian. Mungkin saja, lebih baik daripada kita penasaran. Mari kita pergi untuk melihatnya, ajak Kaisar Langit pertama Li Gongji. Lalu dengan cepat keempat leluhur itu pun langsung melesat ke arah pusat ledakan energi spiritual itu terjadi. Sedangkan di tempat yang lain, tepatnya di tempat Chen Feng dan para saudara-saudaranya berada. Chen Feng tersenyum senang melihat keberhasilan para saudara-saudaranya itu. Bagus saudara-saudaraku. Kalian akhirnya dengan sangat bagus telah menyelesaikan tahap demi tahap dalam meningkatkan basis kultivasi milik kalian dengan dibantu oleh esensi murni dari kesengsaraan guntur surgawi ini, puji Chen Feng kepada para saudara-saudaranya itu. Lalu leluhur Qian Mo pun melesat ke arah Chen Feng. Terima kasih Nak Chen Feng. Ini semua berkat bantuan yang telah engkau berikan, hingga akhirnya aku, Qian Mo telah berhasil melangkah ke ranah alam suci tahap akhir, kata leluhur Qian Mo dengan rasa senang di hatinya. Tidak perlu begitu senior, aku melakukan ini karena kita adalah saudara. Jadi tidak perlu berterima kasih kepadaku, ujar Chen Feng. Lalu 4 komandan iblis, Pangeran Hualing, 3 lebah penyerap Qi, Suyan serta 3 boneka iblis, Fan Mouji dan Fan Qiong pun melesat ke arah Chen Feng. Setelah itu mereka bersujud dan menyembah Chen Feng sambil berkata, Tuan, kami semua akan setia melayani Tuan dan semua keturunan Tuan sampai ajal menjemput kami. Mereka semua kepada saya, apa maksudnya ini? Ayo bangkitlah. Sudah aku katakan bukan, selama nyawa masih melekat di dalam tubuhku, maka kalian semua adalah saudara-saudara yang sangat aku sayangi. Jadi ini adalah hal yang wajar jika aku membentuk kalian menjadi kuat. Karena itu adalah gunanya seorang saudara. Ayo sekarang bangkitlah kalian semua, perintah Chen Feng. Hingga tak lama kemudian, dari atas udara Chen Chen yang awalnya berubah bentuk menjadi teratai api hitam yang begitu besar. Kini telah berubah kembali menjadi sosok bayi api hitam kecil dan ia pun melesat ke arah Chen Feng.
dan kemudian mendarat di bahu kanan Chen Feng. Ayah, bagaimana dengan hasil kerjaku? Apakah itu bagus? Tentu sangat bagus anakku, jawab Chen Feng sambil membelai api hitam kecil itu. Melihat Chen Chen si bayi api hitam kecil, seluruh anggota kelompok Chen Feng langsung menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat serta berterima kasih kepada Chen Chen si bayi api hitam kecil. Tuan Muda Chen Chen, terima kasih. Terima kasih karena telah membantu kami dalam menyerap esensi murni dari kesengsaraan naga guntur surgawi itu, ucap mereka semua kepada api hitam kecil. Apa berterima kasih? Seperti yang ayahku katakan kepada kalian semua, jika kita adalah keluarga, jadi sudah semestinya aku membantu kalian, setidaknya itulah yang diyakini oleh ayahku. Jadi aku hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahku kepada kalian semua, jawab bayi api hitam kecil Chen Chen. Setelah itu Chen Feng mengalihkan pandangannya ke arah kedua istrinya, lalu Chen Xiao, Chen Nan dan Chen Mo mendekati Chen Feng dan kemudian bertanya kepada Chen Feng. Kakak, mengapa kedua kakak ipar belum menyelesaikan kultivasi mereka? Tanya ketiga lebah itu kepada Chen Feng. Kedua kakakmu itu sedang menyelesaikan sebuah teknik yang telah aku berikan kepada mereka berdua. Karena teknik yang aku berikan sangatlah rumit karena terlalu banyak aturan ruang yang terkandung di dalam teknik. Lalu selang beberapa waktu Chen Feng dan para kelompoknya merasakan kehadiran dari beberapa kekuatan yang besar mendekat ke arah mereka. Lalu beberapa kekuatan itu pun muncul tepat di hadapan mereka semua. Empat komandan iblis, Fan Mouji, Fan Qiong serta Pangeran Hua Ling pun muncul menghadang mereka semua dan mengeluarkan kekuatan spiritual yang mereka punya. Setelah itu mereka bertanya kepada beberapa orang itu, "Siapa kalian? Siapa kalian dan apa mau kalian kemari?" tanya Pangeran Hua Ling. Sosok-sosok itu pun ternyata adalah para leluhur yang berasal dari alam bawah. Ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai dan kelima leluhur pendiri dari para klan utama dari alam surgawi. Alam suci tahap menengah ya. Tebak leluhur pendiri Pil Tower Mou Yuan sambil melihat ada 3 orang yang menghadang di hadapannya. Lalu 4 komandan iblis kembali bertanya kepada mereka semua. "Jawab aku siapa kalian? Ayo cepat jawab." Oh, keempat orang itu memiliki basis kultivasi di tingkat alam suci tahap akhir, ucap pendiri kuil artefak Song Jian. Melihat pertanyaannya tidak ditanggapi, 4 komandan iblis dan Pangeran Hua Ling hendak melesat untuk menyerang ke arah mereka yang baru tiba tepat di hadapan mereka. Lalu tindakan mereka itu dicegah oleh Fan Mouji dan Fan Qiong. "Sabar saudara-saudaraku, sabar. Kelihatannya mereka tidak memiliki niat membunuh," ucap Fan Mouji dan Fan Qiong. Lalu Fan Qiong berjalan ke arah mereka dan bertanya, "Maaf senior, siapakah Anda ini?" tanyanya dengan hormat. Mereka berdua ternyata memiliki tingkat basis kultivasi di ranah alam dewa tingkat awal puncak, ucap kembali leluhur pendiri Pil Tower Mou Yuan sambil menatap lekat Fan Qiong. Lalu leluhur Mou Yuan pun melangkah maju ke hadapan Fan Qiong dan berkata, "Siapa kamu? Sebaiknya kau katakan kepada pimpinanmu." "Kelihatannya dia tahu siapa kami sebenarnya," jawab leluhur Mou Yuan dengan mengelus janggutnya. Mendengar perkataan dari kakek tua yang berada di hadapannya dan melirik ke arah saudara-saudaranya yang berada di belakangnya. Lalu Fan Qiong pun berkata, "Oh, ternyata senior mengenal tuan kami," ucap Fan Qiong. "Hahaha, hei anak muda, sepertinya bawahanmu ini menanyakan diriku. Apakah aku mengenalimu?" ledek leluhur Mou Yuan sambil tertawa keras. Lalu Chen Feng pun memandang ke arah kakek tua Mou Yuan sambil tersenyum manis, lalu tiba-tiba ada 2 kekuatan spiritual yang sangat hebat meledak mengakibatkan seluruh orang-orang yang berada di sekitarnya mundur sangat jauh terkecuali 5 leluhur yang berasal dari alam surga dan Chen Feng. 2 kekuatan spiritual yang meledak ini tidak lain adalah milik Ling Ling dan Qian Sui. Mereka semua yang berada di situ pun menjadi terkejut dan terkesima sementara anggota dari Chen Feng merasa senang dan bergembira karena kedua nyonya memiliki kekuatan yang begitu sangat hebat. "Lihat, akhirnya Nyonya Ling Ling dan Nyonya Qian Sui telah berhasil dalam menyerap esensi murni dari kesengsaraan naga guntur surgawi, serta memahami teknik yang diberikan oleh Tuan Chen Feng," ucap para anggota kelompok Chen Feng itu. Sementara 5 leluhur pendiri yang berasal dari alam surgawi itu dan 4 leluhur yang berasal dari alam bawah serta ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai sangat-sangat terkejut melihat sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang dikeluarkan oleh 2 wanita yang sedang berada di udara itu.
Kekuatan spiritual yang sangat-sangat mengerikan, padahal masih berada di tingkat alam suci menengah dan alam suci tingkat akhir, tetapi memiliki kekuatan spiritual yang sama dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh kultivator di ranah alam dewa, gumam leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bubao. Tak lama terbesit di pikiran leluhur Qian Baobao ada sesuatu yang sangat akrab di dalam tubuh anak perempuan itu. Dan dengan sangat cepat lapun melesat ke arah Qian Sue berada. Melihat apa yang dilakukan oleh kakek tua itu, seluruh anggota kelompok Chen Feng menjadi bingung. Mereka pun berteriak, "Hei kakek tua, apa yang hendak kau lakukan kepada Nyonya Qian Sue?" Tanya para anggota kelompok Chen Feng itu. Ling Ling dan Qian Sue yang telah sadar dari kultivasi mereka tidak menyadari kehadiran dari kakek tua Qian Baobao itu. "Adik cepat menghindar," perintah Ling Ling. Namun kakek tua Qian Baobao telah tepat berada di hadapan Qian Sue. Leluhur Qian Mo yang melihat hal itu hendak melesat untuk menyelamatkan Qian Sue, namun tindakannya itu dihentikan oleh Chen Feng. "Senior, tenanglah. Orang tua itu tidak akan menyakiti Qian Sue, malahan kakek tua itu akan memberikan Qian Sue sesuatu yang sangat berguna baginya di masa depan nanti," ucap Chen Feng. Mendengar ucapan dari Chen Feng, leluhur Qian Mo dan para anggota kelompoknya menjadi heran dan kemudian leluhur Qian Mo bertanya kepada Chen Feng. "Anak muda, apa maksudmu? Apakah kamu mengenal kakek tua itu?" "Bisa dikatakan ya, tapi sesungguhnya seharusnya seniorlah yang harusnya lebih mengenalnya," jawab Chen Feng. Mendengar perkataan yang diucapkan oleh Chen Feng, leluhur Qian Mo menjadi bingung, lalu ia bertanya lagi kepada Chen Feng. "Apa maksud dari ucapan Nak Chen Feng?" Tanya kembali leluhur Qian Mo. "Maksudku adalah kakek tua itu adalah pendiri dari klan pedang surgawi," jawab Chen Feng. Mendengar jawaban yang diucapkan oleh Chen Feng, leluhur Qian Mo pun terkejut seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Ini tidak mungkin. Mana mungkin ini bisa terjadi? Orang besar seperti leluhur besar Qian Bohu tidak mungkin terdampar di alam bawah ini," ucap leluhur Qian Mo sambil terhuyung-huyung karena tidak percaya dengan apa yang ia dengar dan yang ia lihat. Sementara itu leluhur Qian Baobao yang telah berada di hadapan Qian Sue berkata, "Hei gadis muda, kamu memiliki darah keturunanku dan walaupun sedikit lemah kelihatannya kamu memiliki tubuh roh pedang surgawi seperti diriku ini. Kelihatannya aku telah menemukan pewaris yang cocok untuk menggantikan posisi diriku untuk memimpin klan pedang surgawi menuju keberhasilan yang akan melebihi diriku ini," ujar leluhur Qian Baobao. "Apa maksud dari ucapan kakek ini? Aku tidak ingin menjadi apapun. Aku hanya ingin berada di samping suamiku Chen Feng," jawab Qian Sue merasa heran. Bab 203, Qian Sue pewaris klan pedang surgawi. "Oh, ternyata kamu adalah istri dari tuan muda itu," ujar pendiri klan pedang surgawi Qian Baobao. "Ya benar, aku adalah istrinya, dan aku ingin meminta maaf kepada kakek karena aku tidak bisa memenuhi keinginan kakek untuk menjadi pemimpin dari klan pedang surgawi," ucap Qian Sue menunduk hormat. "Baiklah, jika memang kau tidak menginginkan posisi sebagai ketua klan dari klan pedang surgawi, maka itu tidak menjadi masalah bagiku," jawab leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Baobao. Lalu ia pun terlihat merentangkan jari telunjuknya ke arah kening dari Qian Sue, dan tak lama cahaya putih yang menyilaukan muncul dari jari telunjuk leluhur Qian Baobao itu. Kemudian cahaya putih itu masuk ke dalam kepala Qian Sue dan cahaya putih itu pun menyebar ke seluruh tubuh dan meridian Qian Sue. Merasakan sesuatu yang masuk ke dalam seluruh tubuhnya, Qian Sue menjadi tidak dapat bergerak sama sekali, karena mendapatkan tekanan penguncian dari kekuatan spiritual milik leluhur Qian Baobao itu. Ling Ling yang berada di sampingnya melihat keadaan Qian Sue yang terkekang oleh kekuatan spiritual milik kakek tua yang berada di depan mereka pun merasa tidak tega dan langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk membebaskan Qian Sue. Namun perbuatannya itu langsung dicegah oleh Chen Feng dengan menggunakan kekuatan jiwanya. Dan Chen Feng berbicara kepada Ling Ling agar menghentikan niatnya itu. Hentikan Ling Ling, apa yang hendak kamu lakukan istriku?" tanya Chen Feng melalui kekuatan jiwa miliknya. Ling Ling yang mendengar suara dari suaminya itu yang masuk di dalam pikirannya pun langsung menjawab pertanyaan Chen Feng. "Hentikan, apa maksudmu suamiku? Apakah kau tidak melihat adik Qian Sue sedang ditawan oleh kakek tua itu?" ucap Ling Ling dengan sedikit emosi. "Tenanglah istriku, tenanglah dahulu.
Karena kakek tua itu tidak akan berbuat sesuatu yang akan mencelakakan Qian Sui. Tapi malah sebaliknya, kakek tua itu akan membantu Qian Sui untuk menjadi lebih kuat, ucap Chen Feng menjelaskan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh suaminya itu, Ling Ling pun kembali bertanya kepada Chen Feng. Suamiku, apa sebenarnya maksud perkataanmu itu? Aku sama sekali tidak mengerti bahwa tindakan yang dilakukan oleh kakek tua itu bukan untuk menyakiti Qian Sui tapi malah untuk membuat Qian Sui menjadi lebih kuat. Ya benar istriku, kakek tua memang akan membuat Qian Sui menjadi lebih kuat dari sebelumnya, itu dikarenakan Qian Sui adalah keturunan langsung dari kakek tua itu, dengan kata lain kakek tua itu adalah leluhur Qian Sui sekaligus pendiri pertama dari klan pedang surgawi yang berasal dari alam surga, ucap Chen Feng menjelaskan segala sesuatu mengenai kakek tua itu kepada Ling Ling. Mendengar penjelasan dari suaminya, Ling Ling sedikit terkejut. Apa? Jadi kakek tua itu adalah leluhur Qian Sui, orang yang pertama kali mendirikan klan pedang surgawi. Ling Ling merasa terkejut. Sementara itu leluhur Qian Baobao dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, pun mengeluarkan tubuh roh pedang surgawi dan memaksa keluar tubuh roh pedang surgawi yang ada di dalam tubuh Qian Sui. Dan langsung saja tubuh roh pedang surgawi itu keluar dari tubuh Qian Sui. Setelah itu leluhur Qian Baobao dengan menggunakan kekuatan spiritual miliknya, ia menggabungkan antara tubuh roh pedang surgawi miliknya dengan tubuh roh pedang surgawi milik Qian Sui. Dan hal itu ternyata membuat keempat leluhur pendiri klan besar utama yang melihatnya berteriak marah. Saudara Qian Baobao, apa yang kau lakukan? Dengan kau melakukan hal itu maka kau tidak akan sanggup lagi mempertahankan sosok kesadaranmu dan dapat dipastikan kau akan mati setelah selesai dalam menggabungkan kekuatan dari roh pedang surgawi tersebut. Teriak leluhur Mao Yuan. Benar, benar yang dikatakan oleh saudara Mao Yuan. Sebenarnya apa yang kau lakukan saudara Qian? Apakah kau memang berencana untuk meninggalkan kami semua? Teriak leluhur Song Jian kepada leluhur Qian Baobao. Maaf saudara-saudaraku, aku sengaja melakukan hal ini, karena dengan begini keinginanku selama ribuan tahun telah tercapai. Selama ribuan tahun ini aku terus mencari siapa yang cocok untuk menjadi penerusku. Dan sekarang lihatlah di depanku ini, seorang dari keturunan murni yang langsung berhubungan dengan darah keturunan milikku telah muncul di hadapanku dan sekaligus sama sepertiku memiliki tubuh sejati dari roh pedang surgawi. Rasanya aku telah melihat diriku sendiri di dalam tubuh anak perempuan ini. Jadi aku rasa inilah saatnya aku menyerahkan seluruh sisa-sisa energi yang kupunya dan beberapa teknik-teknik terkuat milikku kepada anak perempuan ini, jawab leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Baobao. Tapi saudara Qian Baobao, apakah kau lupa akan janji-janji yang telah kita sepakati, bahwa kita akan bersama-sama melihat kejayaan dari kerajaan surgawi di masa depan? Tanya Kaisar Surgawi pertama Li Gongyi. Ya, apakah kau melupakan janji itu saudaraku? Ingatlah janji yang telah kau buat dahulu. Aku rasa kau bukanlah seseorang yang mudah mengingkari janji yang telah kau buat sendiri, timpal leluhur pendiri Pil Tower Mao Yuan. Tentu aku mengingat akan janji-janji kita itu saudaraku. Akan tetapi aku akan melihat kebangkitan dan kejayaan kerajaan surgawi dengan mata anak perempuan ini, dan aku akan melihat kejayaan kerajaan surgawi itu melalui dirinya, jelas leluhur Qian Baobao sambil mengeluarkan kekuatan spiritual miliknya yang tersisa untuk menggabungkan dua tubuh sejati roh pedang surgawi yang berada di hadapannya saat ini. Hingga tak lama berselang, tubuh dari dua roh pedang surgawi itu pun menyatu menjadi satu. Dan akibat penyatuan dari dua tubuh sejati roh pedang surgawi tersebut, mengakibatkan terjadi distorsi antara dua ruang yang berbeda. Kekuatan yang sangat mendominasi, gumam Chen Feng. Lalu dengan secepat kilat tampak leluhur Qian Baobao yang telah nyaris kehabisan kekuatan spiritual dan tidak mampu untuk menahan kesadaran spiritualnya lagi. Saudara-saudaraku, sudah saatnya aku pamit pergi meninggalkan kalian semua, ujar leluhur Qian Baobao kepada keempat saudaranya yang telah ribuan tahun selalu berjuang antara hidup dan mati bersama dirinya hingga sampai mereka mati pun mereka tetap selalu bersama. Namun di saat kesadaran spiritual milik leluhur Qian Baobao hendak menghilang, tiba-tiba saja Chen Feng muncul di hadapannya dan langsung membuat segel di tangannya setelah itu merentangkan tangan kanannya ke arah kepala dari leluhur Qian Baobao dan berkata, "Teknik terlarang jiwa Asura, teknik kebangkitan jiwa bukalah," ucap Chen Feng yang mengeluarkan tekniknya.
Dan seketika setelah Chen Feng berhasil menggunakan tekniknya, tampaklah sebuah cahaya merah darah hitam pekat yang muncul dari telapak tangan kanan Chen Feng yang langsung menyelimuti leluhur Qian Baobao. Melihat kejadian itu, para saudara-saudara dari leluhur Qian Baobao pun merasa terkejut dan langsung melesat ke arah Chen Feng dan berhenti tepat di hadapan Chen Feng. Setelah itu leluhur pendiri kuil artefak Song Jian berteriak kepada Chen Feng. "Hei anak muda, apa yang kau lakukan kepada saudaraku? Walaupun dengan kekuatanku yang sekarang aku tidak dapat mengalahkanmu, tapi jangan sekali-kali kau merendahkan kami." Teriak leluhur Song Jian kepada Chen Feng. "Benar anak muda yang dikatakan oleh saudara Song Jian. Walaupun kekuatan kami telah sangat banyak berkurang dari masa di waktu kami berjaya dulu, akan tetapi dengan kekuatan gabungan dari kami semua belum tentu kau dapat mengalahkan kami," ucap leluhur pendiri Pil Tower Mao Yuan sambil menatap tajam ke arah Chen Feng. "Sebenarnya aku tidak mengerti apa yang sebenarnya senior-senior ini katakan. Karena kelihatannya aku tidak berbuat yang bukan-bukan. Apakah menurut para senior ada perbuatanku yang tidak menyenangkan bagi para senior-senior ini?" Tanya Chen Feng dengan santai. "Apa? Aku sungguh tidak menyangka jika kau akan bertanya seperti itu. Seharusnya kau lebih tahu apa yang kau lakukan daripada kami semua." Teriak leluhur Song Jian. "Ya tentu aku mengerti apa yang sedang aku perbuat. Namun apa salahnya aku berbuat seperti ini? Aku dengar selama ribuan tahun kalian telah menjadi sahabat hingga saat kematian, kalian pun masih tetap berkumpul bersama. Jadi apakah aku salah jika aku mencoba untuk memperbaiki sosok kesadaran spiritual milik leluhur Qian Baobao?" jawab Chen Feng sambil terus berusaha mempertahankan teknik kebangkitan jiwa miliknya yang ditujukan untuk menyembuhkan kesadaran spiritual milik leluhur Qian Baobao. Apa yang kau katakan itu adalah benar. Apakah aku tidak salah mendengar apa yang telah engkau katakan anak muda?" Tanya leluhur Mao Yuan dan leluhur Song Jian bingung dengan apa yang telah dijelaskan oleh Chen Feng. "Ya benar senior, saat ini aku sedang mencoba untuk mempertahankan kembali kesadaran spiritual milik leluhur Qian Baobao. Dan ini semua aku lakukan karena leluhur Qian Baobao telah berbuat baik kepada istriku. Walaupun istriku Qian Sui adalah keturunan langsung darinya, tetap aku harus berterima kasih kepada leluhur Qian Baobao karena telah memberikan sesuatu yang amat sangat berharga untuk istriku ini," ucap Chen Feng sambil terus mempertahankan tekniknya yang sedang menyelamatkan kesadaran spiritual milik leluhur Qian Baobao. Bab 204, Rasa Penasaran Para Leluhur Pendiri Klan. Tak lama berselang akhirnya Chen Feng pun selesai dalam membentuk formasi dari teknik kebangkitan jiwa. Setelah selesai ia pun menuju ke arah Qian Sui. Chen Feng menatap istrinya yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan itu dikarenakan Qian Sui yang sedang dalam proses pengalihan warisan kekuatan yang sebelumnya diberikan oleh leluhur pendiri dari klan pedang surgawi Qian Baobao. "Suamiku, apa yang terjadi kepada adik Qian Sui? Apakah dia baik-baik saja?" tanya Ling Ling merasa khawatir. "Tidak mengapa Ling Ling, Qian Sui akan baik-baik saja. Dia harus terbiasa merasakan sakit yang amat sangat menusuk ke dalam tubuhnya. Itu bisa membiasakan dirinya dalam menahan sakit di dalam pertempuran di masa depan," jawab Chen Feng menjelaskan sambil menatap Qian Sui. "Tetapi kamu harus ingat suamiku, ini adalah kekuatan dari dewa yang murni, sedangkan Qian Sui hanyalah memiliki tubuh manusia biasa yang memiliki batas kemampuan yang sedikit," ujar Ling Ling kembali merasa khawatir melihat adiknya Qian Sui yang tampak sangat menderita dikarenakan sedang menerima warisan dari dewa pedang surgawi Qian Baobao. "Aku mengerti akan kekhawatiran yang kamu rasakan istriku, tapi ini memang harus Qian Sui jalani jika ia ingin mencapai ke alam atas. Karena aku yakin di alam atas akan ada hal-hal yang lebih menyakitkan dari ini. Karena di saat kita mencapai alam atas, kita akan menemukan sesuatu yang lebih berbahaya lagi dari kekuatan yang ia dapatkan. Karena leluhur Qian Baobao telah menjadi sosok kesadaran spiritual selama ribuan tahun, jadi sudah pasti kekuatannya telah banyak berkurang. Jika kekuatannya masih sama seperti di masa jayanya dahulu, sudah pasti Qian Sui tidak akan mampu untuk menerima warisan yang diberikan oleh leluhur Qian Baobao untuknya," ucap Chen Feng sambil membelai rambut Ling Ling. Namun walau sudah begitu, Ling Ling masih menampakkan wajah yang khawatir ketika melihat keadaan Qian Sui, walaupun Chen Feng suaminya telah menjelaskan kepadanya tentang tujuan yang dialami oleh Qian Su saat ini.
Chen Feng yang melihat hal itu berusaha untuk menghilangkan rasa khawatir dari istrinya Ling Ling, dan Chen Feng lalu menggunakan kekuatan spiritual miliknya untuk dia salurkan kepada Qian Xue, agar Qian Xue lebih dapat bertahan dalam menerima warisan kekuatan yang diberikan oleh leluhur Qian Baobao. Tak lama kemudian di dalam formasi kebangkitan jiwa yang dipasang Chen Feng untuk mempertahankan sosok kesadaran spiritual dari leluhur Qian Baobao, keluar cahaya terang yang melonjak naik ke atas langit. Kejadian itu pun dapat dilihat oleh semua orang yang berada di sekitar mereka. "Suamiku, ada apa dengan formasi yang telah kau pasang kepada leluhur itu?" tanya Ling Ling kepada suaminya Chen Feng. Dengan senyum kecil Chen Feng pun menjawab pertanyaan Ling Ling. "Teknik kebangkitan jiwa milikku telah berhasil untuk mempertahankan sisa-sisa kesadaran jiwa yang dimiliki oleh leluhur Qian Baobao. Lalu dari tempat yang lain keempat leluhur pendiri klan utama yang berasal dari alam surga melesat mendekati daerah formasi yang dipasang oleh Chen Feng kepada leluhur Qian Baobao. Asteris, ada apa dengan formasi ini? Mengapa menjadi seperti ini?" tanya leluhur Song Jihan. Hingga detik kemudian, lama-kelamaan cahaya yang menyilaukan itu menjadi redup dan di saat cahaya menyilaukan itu menghilang tampak sosok tua yang muncul dari balik kilauan cahaya tersebut. "Saudara Qian Baobao, kau tidak menghilang ternyata. Baguslah, sangat bagus," ujar saudara leluhur Mao Yuan. "Selamat datang kembali saudara Qian Baobao. Kelihatannya kita akan selalu bersama," sapa Kaisar Surgawi pertama Li Gonggi. "Ya, benar yang diucapkan oleh saudara Li Gonggi. Lain kali jangan pernah melakukan hal-hal yang begitu terburu-buru, padahal seharusnya kamu bisa hanya memberikan esensi murni kepada gadis muda itu. Tidak perlu sampai harus memberikan seluruh dari kekuatan yang kau miliki saudara Qian Baobao," sanggah leluhur Long Batian, sambil menatap tajam ke arah Chen Feng dan berkata, "Aku tidak menyangka jika ada kekuatan semacam ini. Andai dari dahulu kita dapat menemukan orang yang mempunyai teknik seperti ini, bukankah tidak mungkin kita dapat dihidupkan kembali?" ujar leluhur Ling Batian kembali. Kemudian leluhur yang lainnya pun melihat ke arah Chen Feng sambil memuji dirinya. "Benar-benar kau adalah pemuda yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sangat cocok sebagai keturunan dari klan Iblis Asura," puji leluhur Kaisar Surgawi pertama Li Gonggi. "Anak muda ini selain mempunyai kekuatan spiritual yang mengerikan dan teknik bela diri yang cukup tinggi, ternyata juga ahli dalam menggunakan formasi. Benar-benar sangat mendominasi." Lalu leluhur Mao Yuan pun kembali berkata, "Aku juga dapat mencium bahwa anak muda ini adalah ahli dalam ilmu obat-obatan dari aura yang dia munculkan, dan aku sedikit mencium sesuatu pada dirinya jika memanglah juga adalah seorang alkemis. Ini adalah sesuatu hal yang sama sekali tidak mungkin. Di lain sisilah adalah seorang petarung pembuat formasi dan juga seorang alkemis, benar-benar anak muda yang sangat mengerikan." Kemudian saudara leluhur Long Batian ikut berkata juga, "Bukan hanya itu saja saudara-saudaraku. Aku juga merasa anak muda itu jugalah seorang Master Bloodline. Itu samar-samar aku lihat dari riak-riak energi petir yang bercampur api hitam yang selalu menyelubunginya seperti tameng pertahanan yang selalu melindungi tubuhnya dari seluruh hal yang akan mengancam nyawanya." Mendengar perkataan dari leluhur Long Batian, keempat leluhur yang lainnya menjadi terkejut, terutama leluhur pendiri dari klan Pedang Surgawi. "Ya, memang kelihatannya yang dikatakan oleh saudara Long Batian adalah kebenaran, karena ketika aku di dalam formasi yang dibuat oleh anak muda itu aku merasakan adanya kekuatan Bloodline Guntur yang mampu membuat ulang sosok kesadaran spiritual milikku. Bisa mengendalikan Bloodline Guntur ke tingkat seperti itu bukanlah hal yang mudah dan cepat. Karena ketika akan dilakukan dibutuhkan waktu yang cukup lama, tapi aku heran mengapa pemuda yang berusia di atas 20 tahunan seperti dia bisa melakukan keterampilan dan pengendalian yang sangat mengerikan ini," tanya leluhur pendiri klan Pedang Surgawi Qian Baobao. "Benar, memang benar yang diucapkan oleh saudara Qian Baobao. Butuh waktu yang cukup lama untuk seorang Master Bloodline mengatur Bloodline-nya untuk digunakan seperti apa, bahkan jika salah dalam mengaturnya justru itu akan membahayakan nyawa dari pengguna Bloodline tersebut. Bahkan di dalam hidupku, aku hampir lebih dari 500 tahun untuk mengatur bagaimana Bloodline-ku akan aku gunakan seperti apa. Aku tidak tahu kejeniusan seperti apa yang dimiliki anak muda ini, serta siapa yang ada di balik anak muda ini, sehingga anak muda ini dapat dengan mudah mengatur Bloodline semau dirinya.
Benar-benar kekuatan pengendalian yang amat sangat mengerikan yang ditunjukkan oleh anak muda ini, belum lagi anak muda ini dapat menampilkan seluruh keterampilan yang ada di dunia kultivator. Bukankah itu amat serakah? Ucap leluhur Long Batian yang masih merasa penasaran. Benar sekali yang diucapkan oleh saudara Long Batian. Bagaimana caranya anak muda itu dapat mempelajari semua keterampilan yang ada di dunia kultivasi hanya dalam waktu singkat? Padahal anak muda itu masih berumur sangat-sangat muda. Apakah ini mungkin? Atau jangan-jangan anak ini berasal dari alam yang berbeda dari ketiga alam yang ada, tebak leluhur pendiri Piltover Mao Yuan. Saudara-saudaraku, aku juga yakin anak ini berasal dari alam yang lebih tinggi dari ketiga alam yang ada. Apakah kalian semua ingat ketika kita berjumpa dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka berada dari alam yang lebih tinggi dari alam surga milik kita? Dahulu kala jika kalian mengingat hal itu, apakah kalian mengingat bahwa kita semua tidak dapat menahan satu serangan dari orang-orang itu? Untung saja pada waktu itu beberapa orang itu tidak ada niat sama sekali untuk menyakiti kita. Karena jika aku mengingat hal itu, maka bisa dipastikan bahwa anak muda ini pasti berasal dari alam yang lebih tinggi dari tiga alam yang ada, jelas Kaisar Surgawi pertama Li Gonggi. Bab 205, Tebakan Para Leluhur. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Surgawi pertama Li Gonggi, keempat leluhur pendiri klan utama dari alam surga pun terdiam dan terlihat berpikir di dalam benak mereka masing-masing hingga selang beberapa waktu, leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bao pun berkata, "Ya benar saudaraku, aku juga masih ingat tentang kejadian itu. Beberapa orang tersebut memang memiliki kekuatan yang amat sangat besar. Akan tetapi aura kekuatannya sangat jauh berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh Nak Chen Feng. Aura kekuatan yang dimiliki beberapa orang yang mengaku dari alam yang lebih tinggi dari ketiga alam milik kita itu, sepertinya mengandung elemen cahaya. Sedangkan Nak Chen Feng memiliki elemen kegelapan yang disertai dengan guntur yang tidak aku mengerti bagaimana itu terjadi," ujar leluhur Qian Bao sambil menatap ke arah Chen Feng. "Ya, aku juga ingat beberapa orang itu yang memiliki teknik tebasan cahaya kemilau, kita bahkan tidak sanggup menahan satu tebasan dari teknik pedang yang mereka lancarkan untuk menyerang kita. Padahal dahulu kala kita telah menggabungkan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk mencoba menahan serangan yang mereka lancarkan," ucap leluhur pendiri Piltover Mao Yuan. Ya, aku ingat sekarang. Mereka dahulu berkata kepada kita, jika kedatangan mereka hanya karena sedang mencari sesuatu milik mereka yang jatuh ke tiga alam milik kita. Mereka sama sekali tidak ada sedikit pun niat untuk bertarung melawan kita. Bahkan mereka berkata bahwasanya orang-orang lemah seperti kita tidak cocok mati di tangan mereka, karena bagi mereka itu sama saja mengotori tangan mereka, timpal leluhur pendiri kuil artefak Song Jian. Akan tetapi benar yang diucapkan saudara Qian Bao, jika Chen Feng dan beberapa orang yang mengaku dari alam yang lebih tinggi dari ketiga alam milik kita sangat terlihat jauh berbeda. Yang satu mempunyai elemen cahaya dan yang satunya lagi mempunyai elemen kegelapan disertai dengan riak-riak energi guntur yang aku juga tidak tahu asal dari elemen tersebut berasal dari mana. Ucap leluhur pendiri kuil artefak Song Jian. Lalu leluhur pendiri pavilion Bloodline Long Batian pun berkata, "Ya, memang Nak Chen Feng itu memiliki bloodline guntur dan juga bloodline api. Di dalam hidupku ini, aku cuma sekali melihat ada orang yang memiliki dua elemen bloodline yang begitu sangat-sangat mengerikan kekuatannya. Di zaman dahulu cukup banyak orang yang memiliki dua bloodline akan tetapi mereka hanya bisa melepaskan kekuatan yang besar itu di satu bloodline saja. Tetapi lihatlah Nak Chen Feng itu, dengan kedua bloodline yang dia miliki dia juga bisa melepaskan kedua bloodline miliknya dengan kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. Belum lagi dengan energi kekuatan kegelapan yang disertai dengan riak-riak energi guntur yang dia miliki. Dengan usianya yang masih sangat-sangat muda, aku tidak bisa memikirkan bagaimana masa depannya yang pasti akan sangat-sangat mengerikan. Bukan hanya menjadi pewaris tahta surgawi. Aku bisa menebak jika Nak Chen Feng ini pasti akan mampu menghadapi orang-orang yang mengaku dari alam yang lebih tinggi dari ketiga alam ini. Aku yakin akan hal itu, ujar leluhur pendiri pavilion Bloodline Long Batian.
Lalu leluhur dari pendiri klan pedang surgawi Qian Bao, setelah sosok kesadaran spiritualnya menjadi kokoh dan stabil ia yang sedang dikerumuni oleh saudara-saudara leluhur pendiri klan utama dari alam surga pun melangkahkan kakinya untuk pergi ke arah Chen Feng yang tepat berada di hadapan mereka semua. Terima kasih atas apa yang telah kau lakukan kepada orang tua ini anak muda, dirimu aku mungkin dapat bertahan beberapa tahun ke depan, janji leluhur Qian Bao. Untuk apa berterima kasih senior? Engkau telah memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga kepada istriku Qian Su. Anggap saja itu adalah bayaran atas tindakanmu. Walaupun bagiku itu masih terlalu murah untuk apa yang telah kau berikan kepada istriku Qian Sue. Tidak nak Chen Feng, ini bukan sebuah kesalahanmu, tetapi itu adalah sebuah kewajibanku kepada penerus dari darah keturunan milikku istrimu Qian Sue adalah garis keturunan murni yang berasal dariku. Dan sekaligus orang yang sama sepertiku yang memiliki tubuh murni roh pedang surgawi. Jadi itu jelas dia adalah penerusku yang berikutnya jadi itu bukanlah pemberian akan tetapi itu adalah kewajibanku sebagai orang tua yang memberikan sesuatu kepada keturunannya agar keturunannya itu dapat berkembang pesat atau jauh lebih pesat kekuatannya dibandingkan dengan diriku dan aku melihat itu di tubuh istrimu, aku yakin di masa depan dia akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi dari kekuatan yang dulunya aku miliki. Pada saat itu aku dengan bangga akan berdiri di sekeliling orang-orang dan mengatakan dia adalah keturunanku yang murni. Bagaimana pasti dapat kau bayangkan betapa bahagianya diriku jika suatu saat nanti di masa depan istrimu yang sekaligus keturunan murni dari darah keturunanku menjadi orang yang lebih hebat dari diriku betapa bangganya diriku ucap leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bao. Bab 206, Formasi Reinkarnasi Kebangkitan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh leluhur Qian Bao, Chen Feng pun merasa tersentuh. Di dalam hatinya Chen Feng berpikir, sungguh mulia hati dari leluhur Qian Bao ini. Lalu terbesit di dalam pikiran Chen Feng untuk bertanya, "Senior, apakah di dalam tubuhmu masih memiliki inti suci?" Tanya Chen Feng sambil menatap wajah leluhur Qian Bao. Mendengar pertanyaan dari Chen Feng, kelima leluhur pendiri dari klan utama yang berasal dari alam surga merasa terkejut, bahkan anggota kelompok dan kedua istri Chen Feng yaitu Ling Ling dan Qian Sue pun juga ikut terkejut. "Suamiku, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Tanya Ling Ling penasaran. Sambil mengusap-ngusap kepala Ling Ling Chen Feng pun menjawab dan tersenyum. "Tenanglah, aku hanya ingin menolong seseorang yang telah menolong keluarga kita. Bukankah senior Qian Bao ini adalah termasuk keluarga kita? Karena ia adalah leluhur dari Qian Sue dan di dalam tubuhnya mengalir darah murni dari garis keturunan leluhur Qian Bao itu. Jadi apakah kamu tidak ingin aku membantunya? Jika kamu tidak mengizinkanku untuk membantunya, maka aku tidak akan membantunya," ujar Chen Feng menjelaskan dan menatap Ling Ling dengan penuh rasa cinta dan sayang. Sementara itu orang yang berada di samping Ling Ling dan Chen Feng merasa terharu dan berbunga-bunga hatinya, ketika Chen Feng berniat untuk membantu kakek tua yang telah memberinya sebuah kekuatan. Walaupun saat ini Qian Sue masih dalam mode berkultivasi, akan tetapi kesadaran spiritualnya dapat melihat semua kejadian yang ada di hadapannya saat ini. Sedangkan Ling Ling yang mendengar pertanyaan Chen Feng sambil mengusap kepalanya dan berkata seperti itu, dia pun langsung memegang tangan Chen Feng dan menggenggam tangan Chen Feng erat sambil menaruh di atas dadanya dengan tersenyum manis. "Asalkan itu demi nama keluarga, tentu saja aku akan mengizinkanmu untuk bertindak demi keluarga," jawab Ling Ling menatap Chen Feng. "Sekarang istriku yang sangat jutek dan memiliki sifat yang acuh tak acuh kini telah berubah menjadi wanita yang begitu penyayang dan juga sangat manis, walaupun masih bersifat pendiam," puji Chen Feng sambil tangan kirinya memegang pipi Ling Ling. Lalu leluhur Qian Bao pun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Chen Feng. "Memangnya apa yang ingin kau lakukan kepadaku nak Chen Feng?" Tanya leluhur Qian Bao. "Pertanyaanku sangat mudah senior Qian Bao. Aku hanya bertanya apakah di dalam tubuhmu masih memiliki inti suci." Senior Qian Bao hanya perlu menjawab masih atau tidak, dan tidak perlu menjawab yang lainnya, sarkas Chen Feng sambil menatap tajam ke arah leluhur Qian Bao. Mendapat tatapan yang begitu tajam dari anak muda yang berada di hadapannya, leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bao pun merasa sedikit takut di dalam hatinya. Di dalam diam leluhur Qian Bao berpikir sejenak.
Perasaan apa ini? Mengapa aku sedikit timbul rasa takut di dalam hatiku? Apakah benar jika bocah ini memiliki kekuatan di atasku? Melihat leluhur Qian Boubou yang hanya terdiam, Chen Feng pun kembali bertanya kepada leluhur Qian Boubou. Bagaimana senior Qian Boubou? Apakah di dalam tubuhmu masih memiliki inti suci yang terkandung di dalamnya? Tanya Chen Feng sekali lagi. Mendengar pertanyaan dari Chen Feng, leluhur Qian Boubou tersentak dan tersadar dari lamunannya. Tentu masih ada nak Chen Feng, jawab leluhur Qian Boubou dengan nada terbatas-bata. Kalau begitu senior tetaplah berada di situ dan aku minta untuk diam dan jangan sekalipun melakukan pergerakan sebelum aku memerintahkannya. Ini aku akan melakukannya demikian Sue istriku. Dan ini juga demi senior sendiri. Jika senior percaya dengan ucapanku, maka senior akan hidup kembali, jelas Chen Feng dengan tersenyum. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chen Feng, seluruh orang menjadi sangat terkejut. Terutama kelima leluhur pendiri klan utama yang berasal dari alam surgawi. Apa? Hidup kembali? Apakah aku tidak salah mendengar apa yang telah kau ucapkan itu? Apakah benar jika aku bisa hidup kembali? Tanya leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Boubou yang tampak terkejut. Sementara empat leluhur yang lainnya hanya terpaku terdiam sambil di dalam hatinya bergumam. Apakah mungkin kalau anak itu bisa menghidupkan saudara Qian Boubou kembali? Apakah itu mungkin? Tidak, itu sangat mustahil, tidak mungkin, pasti anak itu hanya asal bicara, gumam empat leluhur yang berada di belakang leluhur Qian Boubou. Senior Qian Boubou, sudah aku katakan kepadamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak aku perintahkan. Jika kamu ingin hidup kembali, maka kamu hanya perlu mengikuti perintahku saja, selebihnya itu terserahmu mau percaya ataupun tidak, ucap Chen Feng dengan tegas. Leluhur Qian Boubou pun terdiam mendengar kata-kata acuh tak acuh dari Chen Feng. Apakah benar aku bisa dihidupkan kembali oleh anak muda ini? Ataukah dia hanya berbicara dengan asal? Lalu leluhur Qian Boubou pun terdiam, selang beberapa waktu ia pun berpikir. Sudah ribuan tahun aku mati, aku tidak peduli lagi dengan hal ini. Kemungkinan anak ini memang benar-benar dapat mengembalikan kehidupanku kembali. Baiklah, kalau begitu segala resikonya aku sudah tidak memperdulikannya lagi. Setelah itu leluhur Qian Boubou pun berkata kepada Chen Feng. Baiklah nak Chen Feng, baiklah. Kalau begitu cepat lakukan apa yang ingin kau lakukan kepada kakek tua ini. Aku tidak peduli dengan dampak yang nantinya terjadi, jika kamu gagal aku hanyalah orang mati di bumi ini, jadi untuk apa takut dengan kegagalan yang nantinya akan aku hadapi, jawab leluhur Qian Boubou. Tanpa banyak bertanya, Chen Feng pun tidak banyak berbicara lagi dan dia langsung membuat segel di tangannya dan mengeluarkan bendera-bendera formasi yang berwarna emas berisikan energi murni dari kesengsaraan guntur 9 surgawi. Setelah selesai membuat bendera formasi-formasi itu hingga berada di posisi yang Chen Feng inginkan, Chen Feng pun kembali memusatkan tekniknya yang sedang ia buat dengan segel yang dibuat di tangannya. Semua orang yang melihat tindakan Chen Feng itu pun menjadi terkejut dan terpaku, namun tidak terhadap empat leluhur yang tersisa. Mereka telah ribuan tahun hidup, akan tetapi tidak pernah melihat sama sekali bendera-bendera formasi yang telah Chen Feng buat tersebut. Belum selesai rasa penasaran dan terkejut para orang-orang yang berada di sekitar Chen Feng, detik kemudian mereka kembali dikejutkan oleh teriakan Chen Feng yang telah berhasil membuat segel di tangannya. Formasi reinkarnasi kebangkitan kembali. Lagi-lagi dan lagi seluruh orang dibuat terkejut oleh Chen Feng. Apa? Formasi reinkarnasi kebangkitan kembali. Itu adalah formasi legendaris kuno yang telah hilang, bahkan di waktu aku masih kecil, ucap Kaisar pertama surgawi Li Gongyi. Benar saudara Li Gongyi. Ketika aku masih berada di akademi, aku pernah membaca bahwasanya ada orang yang bisa menghidupkan orang lagi asalkan kultivator itu masih memiliki inti suci atau esensi kehidupan yang murni dari kultivator tersebut, jelas leluhur pendiri Piltover Mou Yuan. Jikalau saudara Qian Boubou dapat dihidupkan kembali oleh nak Chen Feng, bukankah kita seharusnya juga bisa dihidupkan kembali juga oleh pemuda itu? Ujar leluhur pendiri kuil Bloodline Long Batian. Benar yang dikatakan oleh saudara Long Betian, itu benar sekali. Kita juga masih memiliki inti suci di dalam tubuh kita, pasti kita dapat dihidupkan kembali oleh nak Chen Feng, sarkas leluhur pendiri kuil artefak Song Jian.
Sementara itu Chen Feng yang masih berkonsentrasi untuk menstabilkan formasi kebangkitan kembali miliknya, Ling Ling yang berada di belakangnya terus memperhatikannya sembari melihat ke arah Qian Xue yang sedang menerima warisan dari leluhur Qian Bao Bao yang diberikan kepada Qian Xue sebelumnya. Timbul raut wajah yang sedikit khawatir ketika melihat keadaan Qian Xue yang terlihat tidak baik-baik saja. Istriku, tenanglah. Jangan sesekali terbesit di pikiranmu untuk membantu Qian Xue dalam menyelesaikan masalah penyerapan kekuatan murni dari roh tubuh pedang surgawi yang sedang dimurnikan oleh Qian Xue. Biarkan Qian Xue sendiri yang harus berusaha berjuang untuk memurnikan tubuh roh pedang surgawi yang telah diwariskan oleh leluhur Qian Bo Bo itu. Dikarenakan Qian Xue adalah keturunan langsung dari garis keturunan leluhur Qian Bo Bo. Jika kamu membantu Qian Xue, maka di masa depan dia tidak akan mempunyai basis kultivasi yang kokoh, dengan demikian yang dirugikan hanyalah dia. Tentu kamu tidak ingin jika Qian Xue menjadi seperti itu kan? Tanya Chen Feng dengan menggunakan kekuatan batinnya yang langsung masuk ke dalam pikiran Ling Ling. Tapi, aku tidak tega melihatnya dia seperti mengalami kesakitan yang amat sangat seperti itu. Ingatlah, dia hanya mempunyai tubuh fana seorang manusia. Tidak seperti kita yang telah bertransformasi dan memiliki tubuh seorang dewa murni, jawab Ling Ling memancarkan kepanikan sambil terus memandangi Qian Xue. Ya, aku mengerti kecemasan yang ada di dalam pikiranmu. Tapi aku hanya ingin mengatakan kepadamu sebuah kebenaran. Jikalau dirimu berani sedikit saja membantunya, maka akan aku pastikan aku tidak akan pernah berbicara lagi dengan dirimu, ancam Chen Feng dengan nada tegas. Mendengar ancaman yang dilontarkan oleh suaminya, Ling Ling pun terkejut. Dia tidak pernah menyangka suaminya akan berkata seperti itu. Apa yang kamu katakan, suamiku? Kamu sedang bercanda bukan? Tanya Ling Ling tidak percaya ketika mendengar perkataan dari suaminya. Tidak, aku tidak sedang bercanda. Aku serius dengan apa yang telah aku katakan kepadamu. Bukankah aku selalu mengikuti apa yang selalu kamu katakan? Jadi aku hanya ingin sekarang kamu menuruti apa yang telah aku katakan kepadamu sebelumnya, jelas Chen Feng kepada Ling Ling. Lalu Ling Ling pun hanya terdiam mendengar perkataan dari suaminya. Chen Feng yang menyadari kesedihan dari Ling Ling, dia langsung menggunakan kekuatan spiritual miliknya dan digabungkan dengan kekuatan jiwanya. Agar formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali cepat selesai. Hingga selang beberapa waktu, formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali miliknya pun telah selesai. Ia pun mengatakan kepada leluhur Qian Bo Bo untuk segera berkultivasi agar esensi kehidupan yang ia miliki kembali masuk ke dalam kesadaran spiritualnya. Mendengar perkataan dari Chen Feng, leluhur Qian Bo Bo tidak membuang-buang waktu dan langsung berkultivasi. Lalu Chen Feng menatap ke arah keempat leluhur yang tersisa. Para senior, apakah kalian tidak ingin mencoba formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali milikku ini? Atau kalian masih ingin menjadi sosok kesadaran spiritual Sa? Tanya Chen Feng dengan tersenyum. Apa yang kamu katakan, Nak Chen Feng? Apakah kami berempat boleh memasuki formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali milikmu itu? Tanya kembali Kaisar pertama Surgawi Li Gongge. Ya Nak Chen Feng, apa benar yang kau katakan itu? Leluhur pendiri kuil artefak Song Jian penasaran. Ketika para leluhur itu hendak berbicara lagi, Chen Feng langsung memotong kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Tentu, aku ingin kalian hidup kembali agar kalian semua dapat melihat dewa-dewa yang kurang ajar itu. Yang bertindak menindas siapa saja yang tidak mereka senangi. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan mereka yang tidak bisa aku katakan satu persatu. Jadi cepatlah kalian semua masuk ke dalam formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali milikku ini, jelas Chen Feng. Mendengar penjelasan dari Chen Feng tentang dewa-dewa yang melakukan tindakan tidak terpuji itu, para leluhur-leluhur itu menjadi terkejut. Akan tetapi mereka tidak mempunyai daya upaya untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Chen Feng. Akhirnya keempat leluhur pendiri klan utama dari alam surga itu pun memasuki formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali milik Chen Feng dan langsung berkultivasi mengikuti leluhur Qian Bo Bo yang telah lebih dahulu berkultivasi. Setelah mereka semua berkultivasi, Chen Feng pun langsung melangkah mendekati istrinya Ling Ling. Dan langsung memeluk Ling Ling yang masih bersedih karena mendengar ancaman yang diucapkan oleh Chen Feng. Maafkan aku yang telah berkata seperti itu sebelumnya. Bukan maksudku untuk berkata seperti itu.
Aku hanya ingin memberitahu kepadamu bahwa ada hal-hal yang tidak perlu kita lakukan karena mungkin itu adalah jalan yang terbaik. Contohnya Qian Sui, dia harus bisa berjuang sendirian agar dia mengerti tentang cara memakai kekuatan yang dimiliki olehnya secara benar, kata Chen Feng. Ya memang benar yang kamu katakan kepadaku. Tapi aku tidak ingin kamu mengatakan tidak ingin lagi berbicara kepadaku. Aku sangat sedih mendengar perkataan yang kamu ucapkan itu, jawab Ling Ling sambil meneteskan air matanya. Hei jangan menangis, aku benar-benar menyesali apa yang telah aku katakan kepadamu. Aku benar-benar minta maaf kepadamu. Sampai kapanpun aku tidak akan berkata seperti itu lagi. Aku berjanji kepadamu, ucap Chen Feng sambil memeluk erat tubuh istrinya Ling Ling. Bab 207, menjebak Ketua Fan Hai. Sementara itu seluruh anggota kelompok Chen Feng, yang melihat Chen Feng telah berhasil menggunakan teknik formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali, langsung melesat menghampiri Chen Feng. Salam hormat Tuan, sapa seluruh anggota kelompok Chen Feng. Mendengar seluruh anggota kelompoknya memberi hormat kepadanya, Chen Feng yang tengah memeluk Ling Ling yang sedang bersedih pun melepaskan pelukannya dan menghampiri seluruh anggota kelompoknya. Lalu Chen Feng berkata kepada mereka semua, kalian semua bangkitlah. Aku bukanlah orang yang ingin selalu kalian semua hormati. Cepat bangkitlah kalian, seru Chen Feng memerintah. Mendengar perintah dari tuannya seluruh anggota kelompok Chen Feng pun bangkit, lalu 4 komandan iblis mulai bertanya kepada Chen Feng. Tuan bagaimana dengan keadaanmu? Beberapa pekan ini Tuan telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual milik Tuan, sebaiknya Tuan beristirahat dahulu, biarkan kami yang berada di sini untuk terus mengawasi Nyonya Qian Sui dan kelima leluhur itu. Mendengar perkataan 4 komandan iblis, Fan Wouji dan Dan Qiyong yang berada di belakang mereka juga ikut berkata. Benar yang diucapkan oleh saudara 4 komandan iblis Tuan. Setidaknya beristirahatlah sejenak untuk mengembalikan keadaan Tuan agar menjadi lebih segar. Ling Ling yang berada di samping Chen Feng juga mengiyakan ucapan dari para bawahannya. Benar yang dikatakan oleh mereka semua suamiku. Sebaiknya kamu beristirahatlah dahulu, aku tidak tega melihatmu beberapa pekan ini selalu mengeluarkan kekuatan spiritual milikmu dalam jumlah yang besar. Jadi beristirahatlah beberapa waktu agar keadaanmu dapat pulih seperti semula. Mendengar saran dari istri dan para bawahannya, Chen Feng pun tidak menolak. Baiklah, aku akan menuruti perkataan kalian semua, jawab Chen Feng. Sedangkan di kejauhan di mana ketua klan iblis darah dari alam bawah Fan Hai berada, ia merasakan ketakutan yang amat sangat. Karena ia merasa bahwa orang yang berada di kerumunan itu sedang menatap dirinya dengan sangat tajam. Dan dengan cepat, dia pun langsung punya niatan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika ia sedang menoleh ke sana kemari untuk mencari tempat di mana ia bisa melarikan diri. Tiba-tiba ketua klan Fan Hai melihat di kejauhan ada komandan Fan Jiho yang sedang berdiri sambil memantau situasi tepat di belakang kerumunan orang-orang dari kelompok Chen Feng. Mengetahui hal itu, ketua klan iblis darah pun segera melesat ke arah di mana tempat komandan iblis Fan Jiho berada. Orang-orang dari kelompok Chen Feng itu pun menyadari pergerakan yang dilakukan oleh ketua Fan Hai. Dan dengan segera, 4 komandan iblis hendak melesat dan menyerang ke arahnya. Dasar makhluk rendahan kau harus mati hari ini juga, teriak mereka. Namun di saat hendak pergi melesat ke arah ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai, langkah mereka dihentikan oleh Chen Feng. Kalian semua, tanpa perintah dariku jangan ada satupun orang yang bergerak menyerangnya, ucap Chen Feng mengingatkan sambil duduk untuk berkultivasi. Mendengar perintah dari tuannya, tidak ada satu orang pun dari anggota kelompok Chen Feng yang berani bergerak untuk menyerang ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Sementara itu ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai telah sampai di mana komandan iblis Fan Jiho berada. Komandan salam hormat dariku, sapa ketua klan Fan Hai. Oh ternyata kau Fan Hai. Sebelumnya kau mengabaikan perintah dariku untuk tidak pergi ke tanah terlarang ini. Lihatlah akibat dari perbuatanmu seluruh petinggi dan orang-orang kuat yang ada di dalam klan musnah diakibatkan oleh tindakanmu yang tidak berguna ini. Apakah dengan kemampuanmu yang sekarang kau mengharapkan bisa mendapatkan sebuah harta pusaka di tingkat suci? Kau sangat-sangat melebihkan kekuatan dirimu sendiri Fan Hai. Kau sangat-sangat bodoh, maki Suyan yang menyamar sebagai komandan iblis Fan Jiho sambil langsung menghantarkan pukulan telak ke arah wajah dari ketua klan Fan Hai.
Mendapatkan pukulan telak dari Suyan yang sedang menyamar sebagai komandan iblis Fan Jiho. Ketua klan Fan Hai terpental jauh dan menabrak tanah sampai mendarat tepat di antara anggota dari kelompok Chen Feng berada. Arggggh buan hek. Terdengar suara rintihan disertai suara ledakan yang menghantam tanah. Di bawah, ketua klan iblis darah Fan Hai yang terjatuh pun terlihat sangat-sangat menyedihkan. Tubuhnya dipenuhi dengan luka yang lumayan serius akibat hantaman yang dilayangkan oleh Suyan yang menyamar sebagai komandan iblis Fan Jiho. Kemudian dengan merintih kesakitan komandan Fan Jiho pun berkata, maaf tuan komandan iblis Fan Jiho, bawahan mengaku salah, tolong jangan bunuh aku, lirik ketua klan darah alam bawah Fan Hai sambil memohon ampun kepada Suyan yang sedang menyamar sebagai komandan iblis Fan Jiho yang berasal dari alam atas. Berada tidak jauh dari tempat di mana ketua klan iblis darah dari alam bawah Fan Hai terjatuh. Chen Feng yang sedang berkultivasi bangkit dari keadaan kultivasinya. Chen Feng bangkit sambil mendengus dingin, lalu Campang berkata, kalian semua ingin aku beristirahat. Tetapi justru kalian yang membuat keributan dan membuat waktu beristirahatku menjadi kacau, ucap Chen Feng sambil mengeluarkan sedikit kekuatan spiritual miliknya. Melihat hal itu seluruh anggota dari kelompok Chen Feng menjadi takut dikarenakan ekspresi wajah yang ditampilkan Chen Feng begitu terlihat menyeramkan. Bahkan Ling Ling pun sampai terkejut ketika melihat suaminya menampilkan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Sekian lama aku berada di sampingnya, aku tidak pernah melihat dia semarah ini, gumam Ling Ling di dalam hatinya. Mereka semua tidak menyadarinya padahal ini semua adalah sandiwara yang telah direncanakan oleh Chen Feng dan Suyan yang sedang menyamar sebagai komandan iblis Fan Jiho yang berasal dari alam atas untuk mengelabui ketua klan iblis darah Fan Hai. Lalu ketika Chen Feng telah bangkit dari keadaan kultivasinya, Chen Feng pun langsung melesat ke arah ketua Fan Hai berada. Sesampainya di tempat ketua Fan Hai yang telah tergeletak, Chen Feng lalu berpura-pura bertanya kepada ketua klan iblis darah Fan Hai. Hei, siapa kamu, dan apa yang menyebabkan dirimu dihajar oleh orang itu? Tanya Chen Feng berpura-pura tidak tahu. Maaf tuan, maaf aku tidak apa-apa, ini semua adalah kesalahan dariku sendiri, ucap ketua klan iblis darah Fan Hai. Ia tidak berani berkata yang sejujurnya karena ia tahu konsekuensinya jika ia memberitahukan kepada Chen Feng tentang orang yang telah menghajarnya sampai terluka seperti. Baiklah jika kau tidak ingin berkata kepadaku yang sejujurnya, ucapnya lagi sambil mengeluarkan sebuah pil dari cincin penyimpanan ruangnya lalu melemparkan pil itu ke arah ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Ini makanlah, perintah Chen Feng. Setelah melemparkan pil itu ke arah ketua klan Fan Hai, lalu ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai langsung memakan pil itu dan dia tidak pernah menduganya setelah memakan pil pemberian Chen Feng ia pun langsung pulih seketika. Hebat sekali pil yang diberikan oleh anak muda ini. Padahal pil ini hanyalah pil pemulih jiwa seperti kebanyakan pil pemulih jiwa lainnya. Namun efek kesembuhan yang diberikan sangatlah berbeda dengan pil pemulih jiwa yang sering aku jumpai. Ini benar-benar pil jiwa tingkat surga, gumam ketua klan Fan Hai di dalam hatinya. Lalu setelah ia merasa 100% pulih ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai langsung berlutut di hadapan Chen Feng sambil berkata, terima kasih Tuan, terima kasih atas bantuanmu ini, aku Fan Hai dengan ini menyatakan jika aku akan selalu mengikuti Tuan dan bersedia tunduk kepada Tuan dan melayani Tuan sampai maut memisahkan nyawaku dari tubuhku, janji ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai tertunduk hormat dengan bersungguh-sungguh. Oh, apakah kau yakin dengan apa yang telah kau ucapkan kepadaku? Apakah kau tidak akan menyesal jika kau mengetahui siapa aku sebenarnya? Dan lagi pun kelihatannya kau adalah orang dari klan iblis darah, walaupun aku tidak tahu siapa dirimu akan tetapi apakah kau yakin akan menjadi bawahanku dan menuruti semua perintah dariku ketika kau mengetahui siapa aku sebenarnya? Tanya Chen Feng sambil menatap tajam ke arah ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Walaupun untuk beberapa saat ketua klan Fan Hai tampak terdiam, namun beberapa menit kemudian dengan yakin dan bersungguh-sungguh ia pun mengatakan bahwa ia yakin akan keputusan yang telah ia buat walaupun ia nantinya akan tahu siapa Chen Feng sebenarnya. Aku tidak peduli siapa Tuan sebenarnya, karena Tuan telah menyelamatkan nyawaku. Aku juga bukanlah orang yang tidak tahu berbalas budi, jawab ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai.
Mendengar perkataan dari ketua klan Fan Hai, Chen Feng langsung berbalik arah dan memandang ke arah Su Yan yang menyamar sebagai komandan iblis darah Fan Jiho. Hei kalian, karena orang ini telah menjadi bawahanku, maka segala sesuatu yang menjadi urusannya akan menjadi urusanku juga. Jadi jika kalian berurusan dengannya maka kalian juga akan berurusan denganku, jelas Chen Feng sambil menatap tajam ke arah Su Yan dan 3 boneka iblis lainnya. Lalu Su Yan pun membalas perkataan dari Chen Feng. Hei anak muda, jangan kau pikir dengan kekuatanmu yang besar kau dapat berurusan dengan kami. Kau tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Jadi jangan mencoba ikut campur dalam urusan kami. Jika tidak ingin nyawamu lepas dari tubuhmu, ancam Su Yan sambil menunjuk ke arah Chen Feng. Lalu Chen Feng pun dengan secepat kilat menghilang dari hadapan ketua klan Fan Hai, dan tiba-tiba sudah muncul tepat di hadapan Su Yan sambil mencengkram leher dari Su Yan. Kurang ajar kau bocah, berani kau melakukan ini kepadaku. Kau akan menyesal nantinya, teriak Su Yan sambil meronta-ronta ingin melepaskan cekikan dari Chen Feng. Ketua klan Fan Hai yang melihat hal, merasa senang dan timbul rasa sukacita di dalam hatinya. Anak muda ini padahal baru mengenal diriku dan dia pun tidak tahu siapa sebenarnya aku, tetapi demi diriku ini dia berani melawan komandan iblis alam atas Fan Jiho yang dimana di alam atas klan iblis darah termasuk orang yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, gumamnya tersenyum licik. Namun tepat di belakang ketua klan Fan Hai, anggota kelompok Chen Feng dan Ling Ling istri Chen Feng, akhirnya mengetahui bahwa Chen Feng dan Su Yan tengah bermain sandiwara untuk menipu ketua klan iblis darah Fan Hai. Akan tetapi mereka tidak mengetahui apa maksud dari Chen Feng, padahal ketua klan Fan Hai ini tidak terlalu berguna bagi mereka menurut anggota kelompok Chen Feng. Kembali kepada Chen Feng yang tengah mencengkram leher dari Su Yan, lalu Chen Feng pun berkata, "Tahukah kau bahwa dalam hidupku aku paling tidak suka diancam oleh siapapun?" Seru Chen Feng sambil meremas leher dari Su Yan yang sedang menyamar sebagai komandan iblis alam atas Fan Jiho. Hingga tak lama kemudian, tubuh komandan Fan Jiho pun meledak menjadi ketiadaan dan 3 boneka iblis yang berada di belakangnya pun berakting ketakutan dan memohon untuk tidak dibunuh oleh Chen Feng. "Tuan, maafkan kami, ucap ketiga boneka iblis ketakutan. Chen Feng yang melihat hal itu pun berkata, "Baiklah, asal kalian setia kepadaku, maka aku tidak akan membunuh kalian," ujar Chen Feng dengan santai. Setelah itu Chen Feng pun melesat ke arah ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Lalu Chen Feng berkata kepada ketua Fan Hai, "Kau, sekarang masalahmu telah selesai. Di masa depan aku akan selalu melindungimu dari apapun yang akan mencoba menyakitimu," ucap Chen Feng menatap Fan Hai. Ketua Fan Hai yang mendengar hal itu menjadi terharu dan bersujud sambil menangis memberi hormat kepada Chen Feng. "Aku Fan Hai dengan ini aku bersumpah dengan sumpah jalan bela diri bahwa aku akan selalu mengikuti Tuan sampai akhir hayatku," ucap ketua klan Fan Hai bersungguh-sungguh. Bab 208, Jati Diri Fan Hai yang sebenarnya. Chen Feng yang mendengar perkataan dari ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai pun terdiam sambil bergumam dalam hatinya. Perkataan yang diucapkan oleh orang ini sangatlah tulus dan hatinya tidaklah terlalu buruk. Bahkan sifat yang dimiliki lumayan baik. Beginilah jadinya kalau orang yang bersifat baik terlalu lama bergabung dengan orang-orang yang jahat, maka sedikit banyaknya sifat baiknya itu akan terkontaminasi dan berubah menjadi jahat. Aku jadi tersentuh dengan ketulusan hati miliknya. Namun sangat disayangkan karena aku telah membunuh anaknya. Apakah akan timbul suatu dendam di dalam hatinya ketika aku mengakui kalau akulah yang membunuh anaknya itu? Ah, Chen Feng pun mendengus dingin. Kenapa aku malah terjebak dalam situasi yang membosankan ini? Padahal jika aku membunuhnya aku tidak akan merasa seperti ini. Benar-benar membosankan, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Lalu Chen Feng kembali berkata di dalam hatinya, "Apakah sebaiknya aku harus mengatakan yang sejujurnya kepadanya tentang kematian anaknya? Ya sebaiknya aku mengatakan yang sejujurnya. Aku paling benci menutup-nutupi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam hatiku," ucap Chen Feng. Setelah itu Chen Feng pun mendekati ketua klan Fan Hai dengan memasang wajah yang dingin. "Kau Fan Hai, apakah kau masih yakin ingin menjadi pelayanku ketika kau tahu siapa aku yang sebenarnya dan apa yang telah aku lakukan sebelumnya?" Mendengar pertanyaan dari Chen Feng,
Ketua klan iblis darah Fan Hai hendak menjawab, namun Chen Feng langsung mengangkat sebelah tangan kanannya dengan maksud untuk menghentikan perkataan dari ketua klan iblis darah Fan Hai yang akan menjawab pertanyaan darinya. Dengarkan perkataanku ini sampai selesai dahulu, baru kau boleh memutuskan jawabanmu. Tapi ingatlah kalaupun kau akan berhenti untuk menjadi pengikutku, maka aku tidak akan pernah marah sedikitpun dan ingatlah perkataanku ini dengan ini aku dan anggota kelompokmu tidak akan pernah menyentuhmu bahkan membunuhmu terkecuali kau yang mencari masalah dengan kami. Camkanlah perkataanku ini, dan aku pastikan janjiku ini kepadamu. Selamanya nyawamu tidak akan melayang di tanganku ataupun anggota kelompokku. Sekarang dengarkanlah apa yang akan aku katakan kepadamu Fan Hai. Ingatkan kau kejadian di tanah terlarang kerajaan Tian Sui. Dan ingatkan kau akan kejadian yang telah membantai seluruh jenius-jenius dari klan iblis darah. Dan ingatkan juga kau akan kejadian yang telah merenggut nyawa dari anakmu dan leluhurmu. Yaitu semua adalah perbuatanku. Aku yang telah membunuh anakmu Fan Long, jelas Chen Feng dengan lantang. Dan ingatlah kata-kata dariku ini. Jika aku selalu bertindak kejam kepada orang-orang yang mengganggu keluargaku dan orang-orang yang sangat aku cintai. Dahulu kala alasanku membunuh anakmu Fan Long karena dia telah membunuh istriku Yunzi. Jadi aku membunuh anakmu sebagai balasan karena anakmu Fan Long telah membunuh istriku. Dalam hidupku aku selalu menjunjung tinggi keadilan. Jadi ketika ada orang-orang yang menyinggungku, maka aku akan balik menyinggungnya dan jika ada orang yang menyakiti keluargaku dan orang-orang yang aku cintai maka aku akan menyakitinya kembali. Dan jika orang menumpahkan darah atau menghilangkan nyawa dari keluarga dan orang-orang yang aku cintai, maka aku pastikan aku akan membunuhnya dan orang-orang yang mendukungnya akan aku habisi tanpa jejak sedikitpun. Kau Fan Hai, karena kau telah mengetahui semua kebenaran yang aku ucapkan ini, sekarang aku bertanya kepadamu. Apa yang menjadi keputusanmu? Tetap menjadi anggota keluargaku atau pergi dari tempat ini? Semua keputusan berada di tanganmu dan seperti kataku kau tidak akan pernah aku maupun keluargaku untuk mengganggumu. Bahkan menyentuh nyawamu sekalipun, itu akan aku pastikan tidak akan kami lakukan selama kau tidak menggangguku dan keluarga serta anggota kelompokku, jelas Chen Feng kembali kepada Fan Hai. Ketua klan iblis darah dari alam bawah Fan Hai yang mendengar kata-kata yang diucapkan oleh orang yang telah menyelamatkan hidupnya yaitu Chen Feng. Dia pun menjadi terdiam membisu, dalam hatinya dia sangat menghormati Chen Feng karena ia merasa berhutang nyawa kepada pemuda itu, namun di dalam hatinya yang lain ia ada sedikit keraguan. Ternyata Tuan Chen Feng inilah yang telah membunuh seluruh anggota klan iblis darah yang selama ini dicari-cari oleh klan iblis darah alam atas. Tentang kematian Fan Long aku tidak terlalu memikirkannya. Karena Fan Long juga bukanlah putra kandungku, gumam ketua klan Fan Hai. Melihat Fan Hai yang masih tampak terdiam, Chen Feng dengan lembut memegang bahu Fan Hai sambil berkata, "Hai kau Fan Hai, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika kau memutuskan untuk tidak bergabung denganku, aku juga tidak akan memaksamu ataupun menyakitimu. Aku ingin merekrutmu karena aku melihat wajah dan hatimu yang kelihatannya kau bukanlah orang yang jahat. Sifat jahatmu ini sepertinya karena kau telah banyak terkontaminasi oleh klan dari iblis darah itu. Maka jadilah kau yang sekarang ini," sarkas Chen Feng membuat Fan Hai merasa terkejut. Mendapatkan tepukan di bahunya yang dilakukan oleh Chen Feng, serta kata-kata yang diucapkan oleh Chen Feng. Ketua Fan Hai pun tampak tersentak tersadar dari lamunannya. Lalu dengan tergagap-gagap ia menjawab pertanyaan Chen Feng yang dia layangkan untuknya. Tidak tuanku, aku hanya sedang berpikir, aku yang telah lama memiliki dendam kepada klan iblis darah alam atas yang telah membantai seluruh anggota keluargaku dan dengan keji membunuh istri serta anakku tepat di hadapanku. Aku tidak pernah bisa dan tidak pernah mempunyai nyali untuk membalaskan dendamku kepada orang-orang yang berada di klan iblis darah alam atas. Namun Tuan sungguh berani membunuh Fan Long, karena dia telah membunuh istri Tuan. Perbuatan ini tidak dapat aku lakukan 50 tahun yang lalu, di mana istri dan kedua anakku dibantai di depan kedua mataku. Aku merasa malu akan diriku sendiri ketika aku mendengar kejadian Tuan yang membalas dendam atas kematian istri Tuan. Sungguh aku merasa tidak pantas menjadi seorang lelaki dan seorang suami yang sampai sekarang tidak dapat mampu membalaskan dendam-dendamku ini, jawab ketua klan Fan Hai yang tampak bersedih.
Mendengar perkataan dari ketua klan iblis darah Fan Hai, bukan hanya Chen Feng saja yang merasa terkejut. Akan tetapi seluruh anggota kelompoknya juga menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa semua kejadian mengerikan dan menyedihkan itu terjadi kepada ketua klan iblis darah alam bawah Fan Hai. Ternyata di dalam tubuh besarmu itu menyimpan sesuatu yang amat sangat menyedihkan seperti ini, lalu kalau anakmu terbunuh lantas siapa Fan Long itu? Sebab menurut sumber yang aku ketahui, Fan Long itu adalah putramu bukan? Tanya Chen Feng penasaran. Maaf Tuan, sebenarnya di dalam klan iblis darah alam atas, seluruh jenius-jenius muda yang memiliki potensi-potensi yang kurang menguntungkan dan karena mereka kalah bersaing antara satu dengan yang lain, maka jenius-jenius muda yang kurang beruntung itu akan dikirim ke klan iblis darah alam bawah karena bagi klan iblis darah alam atas mereka hanyalah beban dan sampah yang harus dibersihkan. Namun ketika mereka dapat membuktikan bahwa diri mereka semua layak untuk berada di dalam klan iblis darah alam atas, maka mereka semua akan kembali diambil oleh klan iblis darah alam atas. Contohnya diriku ini, aku dahulu kala adalah jenius muda yang berasal dari klan iblis darah alam atas, namun karena bakatku kalah dari jenius-jenius muda yang lain maka aku dibuang ke klan iblis darah alam bawah ini. Jadi mengenai Fan Long, ia termasuk jenius muda yang tidak mempunyai bakat yang mumpuni untuk terus tinggal di dalam klan iblis darah alam atas sana, maka dari itu ia berada di klan iblis darah alam bawah. Lalu ketika aku melihatnya untuk pertama kali ia memiliki dendam yang sama seperti dendam yang aku punya. Yang dahulu kala juga telah dibuang oleh klan iblis darah alam atas, maka dari itu aku pun mengangkat dirinya sebagai anak angkatku. Namun beberapa tahun yang lalu aku mengetahui bahwa ia mempunyai niat jahat untuk melengsarkan kedudukanku. Jadi mulai saat itu aku terus-menerus memberikannya tugas yang jauh dari domain atas. Jadi dengan kematiannya itu aku tidak terlalu mengkhawatirkannya atau memikirkannya. Yang aku pikirkan adalah bagaimana jika aku mengikuti Tuan lalu orang-orang baik yang berada di dalam klan iblis darah akan menjadi sasaran dari kemarahan orang-orang yang berasal dari klan iblis darah alam atas. Aku pasti tidak dapat menanggung semua dosa yang telah aku lakukan kepada mereka, karena aku akan menjadi penyebab mereka sampai dalam bahaya, jawab ketua klan iblis darah dari alam bawah menjelaskan. Mendengar perkataan yang diucapkan oleh ketua klan Fan Hai, Chen Feng pun berkata, "Kau tidak perlu memikirkan mereka, jika terjadi sesuatu kepada mereka, maka aku akan melindungi mereka," ucap Chen Feng dengan tegas. "Tapi semua itu akan percuma Tuan. Bagaimana jika mereka semua telah mati?" Tanya Fan Hai menatap khawatir. Lalu Chen Feng pun berpikir, jika benar yang diucapkan oleh Fan Hai, saat ini semua akan sangat terlambat jika harus menyelamatkan mereka semua. Karena mereka semua tidak berada dekat dari Chen Feng, setelah itu Chen Feng pun bertanya kepada Fan Hai. "Lalu menurutmu, bagaimana cara agar dapat menyelesaikan permasalahan ini?" Tanya Chen Feng menatap Fan Hai. Fan Hai sedikit terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Chen Feng. Tak lama kemudian barulah Fan Hai berkata kepada Chen Feng, begini Tuan, sebenarnya para teman-temanku yang nasibnya sama dengan nasibku yang telah terbuang dari alam atas ke alam bawah ini, hanya ingin melanjutkan hidup dan berkeluarga seperti orang-orang pada umumnya. Mereka hanya ingin hidup dengan damai jauh dari hiruk-pikuk dunia beladiri ini. Mereka hanya ingin hidup damai di tempat yang terpencil yang tidak ada satu orang pun yang akan mengenali mereka. Dan dari situlah mereka ingin membangun satu keluarga kecil yang bahagia, jawab Fan Hai menjelaskan. Chen Feng yang mendengar perkataan dari Fan Hai menjadi sangat tersentuh. Sungguh sederhana apa yang diinginkan oleh teman-temanmu itu Fan Hai. Lalu di mana teman-temanmu sekarang? Apakah mereka tidak ingin pergi ke alam atas? Tanya Chen Feng menatap tajam. Mereka saat ini masih berada di dalam klan tua dan mengenai hal itu, aku tidak mengetahuinya Tuan, jawab Fan Hai. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi dan memanggil mereka datang kemari? Jadi aku bisa bertanya kepada mereka langsung sembari aku menanti istriku Qian Sue dan kebangkitan dari 5 leluhur itu, ujar Chen Feng memerintah kepada Fan Hai. Apa maksud Tuan? Apakah perkataan Tuan ini benar? Tanya Fan Hai merasa tidak percaya. Tentu saja apa yang telah aku ucapkan ini adalah benar. Cepat panggil seluruh teman-temanmu itu kemari, perintah Chen Feng kembali. Sekarang Tuan, tapi Tuan,
Tentu saja, sekarang cepatlah jangan membuang-buang waktu, perintah Chen Feng. Tapi Tuan, jika ingin menuju ke klan iblis darah, itu sangatlah jauh Tuan. Perjalanannya akan memakan setidaknya hampir sepekan, jelas Fan Hai merasa bingung. Oh, ternyata itu yang menjadi kekhawatiranmu, sarkas Chen Feng seraya tersenyum tipis. Setelah itu Chen Feng pun memanggil 3 boneka iblis untuk mendekat kepadanya. Kalian bertiga kemari, panggil Chen Feng berakting tegas kepada ketiga boneka iblis. Mendapat panggilan dari Chen Feng dengan secepat kilat ketiga boneka iblis telah berada di hadapan Chen Feng. Sekarang juga kalian bertiga cepat gunakan teknik formasi teleportasi untuk pergi ke markas klan iblis darah. Aku yakin kalian telah meninggalkan tanda formasi teleportasi di ruangan komandan iblis itu. Mendapat perintah dari Chen Feng, ketiga boneka iblis itu pun langsung berdiri mengambil posisi masing-masing dan merentangkan kedua tangan mereka, hingga dalam waktu yang singkat terbentuklah sebuah lubang hitam tepat di tengah-tengah mereka. Hei kau Fan Hai, cepat masuklah ke dalam lubang teleportasi itu dan segera panggil seluruh teman-temanmu. Tapi buatlah hal itu seperti kau bersandiwara kepada seluruh orang-orang petinggi dari iklan iblis darah, bahwasanya kau telah mendapatkan informasi tentang orang-orang yang telah membunuh leluhur dari klan iblis darah milikmu, perintah Chen Feng. Mendapat perintah dari Chen Feng, Fan Hai pun langsung masuk ke dalam lubang hitam itu dan dalam sekejap ia menghilang. Setelah itu Chen Feng memerintahkan kepada ketiga boneka iblis untuk menyegel lubang hitam teleportasi itu. Setelah Fan Hai menghilang, Ling Ling melesat mendekat ke arah Chen Feng. Kemudian bertanya kepada suaminya tersebut. Suamiku, sebenarnya apa yang menjadi tujuanmu hingga kau merekrut Fan Hai? Bukankah dia berasal dari klan iblis darah yang jelas-jelas musuh kita dan telah memusnahkan orang-orang yang berada di dalam klan iblis Asura? Tanya Ling Ling penasaran. Lalu 4 komandan iblis pun melesat ke belakang Chen Feng dan juga bertanya kepada Chen Feng. Ya Tuan, benar yang dikatakan oleh Nyonya Ling Ling. Sebenarnya apa tujuan Tuan? Tanya Komandan Iblis Dixin. Mendapat pertanyaan dari mereka semua, Chen Feng pun hanya menjawab santai. Tidak, aku tidak memiliki tujuan sama sekali. Ada sesuatu kesedihan di dalam hati Fan Hai ketika ia hampir mati sebelumnya. Aku merasakan ada yang berbeda yang sangat menyedihkan berasal dari aura pria itu. Ternyata dia memiliki dendam yang amat sangat kepada klan iblis darah alam atas. Karena rasa sedih itulah aku merasa orang ini berbeda dari orang-orang yang berasal dari klan iblis darah pada umumnya. Lagi pula, aku berpikir, yang amat sangat bersalah atas musnahnya klan iblis Asura adalah klan iblis darah alam atas. Dan semua kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan klan iblis darah alam bawah. Akan tetapi seperti kataku sebelumnya, jika mereka yang berada di dalam klan iblis darah alam bawah berani bertindak dan mengganggu kita, maka aku tidak segan-segan meratakan mereka semua dengan tanah. Jangan hanya demi balas dendam, orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari balas dendam kita saudara Dixin. Kalau itu sampai terjadi apa bedanya kita dengan mereka? Aku yakin Dewa Iblis Asura dan para keluarga kalian juga tidak menginginkan hal itu. Aku bukanlah orang yang tidak mempunyai perasaan, diriku sendiri tidak ingin ada orang yang tidak bersalah mati di tanganku dan jika itu terjadi kepada kalian dan kalian membunuh orang yang tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang terjadi di dalam klan Iblis Asura, maka aku pastikan kalian akan mendapatkan hukuman dariku. Ingatlah ucapanku ini dan aku tidak pernah tidak melakukan apa yang telah aku ucapkan. Ucap Chen Feng menjelaskan dengan nada yang tegas. Mendapat jawaban dari Chen Feng, Ling Ling dan 4 komandan iblis merasa kagum akan sifat yang dimiliki oleh orang yang mereka kagumi. Kami menghormati apapun yang Tuan Chen Feng perintahkan. Tuan akan selalu kami junjung tinggi dan semua perintah Tuan akan kami lakukan dengan senang hati, ucap 4 komandan iblis sambil berlutut dan menangkupkan kedua tangan mereka. Lalu Ling Ling pun memegang tangan Chen Feng sambil berkata, "Kau layak sebagai seorang pemimpin yang hebat. Sifat pemimpin itu memang harus seperti ini, selalu menjunjung kebenaran walaupun di setiap tindakannya hanyalah kekejaman yang ada." Chen si api hitam kecil yang berada tidak jauh dari Chen Feng pun langsung melesat ke pundak Chen Feng sambil memuji Chen Feng. "Hebat ayah,
Hebat, aku senang memiliki ayah yang mempunyai sifat seperti ayah dan aku akan selalu berada di samping ayah dan membantu dalam susah ataupun senang, ujar Chen Chen sambil tertawa riang. Bab 209, Keberhasilan Qian Xue. Mendengar Chen Chen berkata seperti itu, Chen Feng pun langsung menjawabnya. Ya tentu saja, ayah juga akan selalu menemani Chen Chen sampai kapanpun. Ling Ling yang mendengar mereka saling berjanji untuk bersama pun, juga ikut menimpali pembicaraan mereka berdua. Apakah aku juga diizinkan untuk selalu mendampingi kalian? Tanya Ling Ling menatap lekat. Chen Chen melesat ke bahu Ling Ling dan berkata kepada dirinya. Tentu ibu harus ikut mendampingi kami berdua, jawab Chen Chen merasa senang. Ketika mereka bertiga sedang berbincang-bincang, tak lama berselang sebuah fluktuasi energi yang begitu amat sangat hebat terjadi. Para anggota kelompok Chen Feng dapat merasakan tekanan yang hebat yang diakibatkan oleh fluktuasi energi tersebut. Bahkan mereka sampai mundur beberapa langkah ke belakang dari tempat awal mereka berdiri. Energi yang begitu sangat mendominasi, gumam para anggota kelompok Chen Feng. Namun tekanan fluktuasi energi itu tidak berdampak sama sekali terhadap Chen Feng, Ling Ling dan Chen Chen. Mereka tetap berdiri di tempatnya tanpa terganggu sedikitpun. Ayah, ibu, itu adalah fluktuasi energi dari ibu Qian Xue, ujar Chen Chen memberitahu mereka berdua. Ya kau benar Chen Chen. Ibu Qian Xue hampir selesai dalam kultivasinya untuk menggabungkan tubuh roh pedang surgawi yang telah diwariskan kepadanya, jawab Ling Ling tersenyum bangga. Sedangkan Chen Feng yang melihat hal itu langsung melesat di tempat di mana Qian Xue tengah berkultivasi. Lalu Chen Feng mengalirkan energi murni miliknya kepada Qian Xue, dan itu bertujuan untuk memberikan Qian Xue sedikit tenaga dalam guna penyelesaian kultivasinya. Hingga akhirnya selang beberapa waktu, Qian Xue pun telah berhasil menggabungkan tubuh roh pedang surgawi yang telah diwariskan oleh leluhur pendiri klan pedang surgawi yang berasal dari alam surga Qian Bou Bao. Dengan memancarkan energi dari kekuatan spiritual yang sangat hebat yang terkandung di dalam tubuhnya, kini Qian Xue tampak seperti bidadari yang sedang melayang di udara. Ling Ling dan Chen Chen yang melihat Qian Xue telah selesai dalam berkultivasi, akhirnya ikut melesat dan berhenti di samping Chen Feng. Akhirnya adik Qian Xue telah selesai berkultivasi suamiku. Ya kau benar istriku, dan dia melakukannya dengan baik. Di masa depan jika dia dapat memanfaatkan apa yang telah diwariskan kepadanya, sudah pasti ia akan menjadi kekuatan yang sangat hebat di seluruh alam atas, puji Chen Feng tersenyum. Lalu Qian Xue yang berada di atas udara akhirnya melihat Chen Feng yang sedang memandangnya. Dengan pandangan mata yang berbinar-binar Qian Xue pun langsung melesat ke arah Chen Feng dan kemudian memeluknya seolah-olah di tempat itu hanyalah mereka berdua yang ada. Terima kasih suamiku, terima kasih karena hadirnya dirimu di dalam hidupku aku bisa menjadi yang seperti saat ini, ujar Qian Xue sambil memeluk erat Chen Feng. Mendengar ucapan dari Qian Xue, Chen Feng berkata, tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kau adalah istriku, justru karena hadirnya dirimu di hidupku, aku selalu mendapatkan keberuntungan sampai sekarang. Kamu adalah pemberian dari dewa untukku. Bagiku dirimu dan Ling Ling adalah hartaku yang paling berharga, jadi sudah sewajarnya aku harus merawat harta itu hingga menjadi lebih indah. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Chen Feng, Qian Xue seperti melayang di surga dengan dipenuhi oleh aroma harum yang menyejukkan hati. Tak lama berselang kemesraan Chen Feng dan Qian Xue pun harus berakhir dikarenakan adanya sebuah fluktuasi energi yang sangat mengguncang dunia bahkan Qian Xue dan Ling Ling sampai terpengaruh akibat fluktuasi energi tersebut. Lalu Chen Feng dengan sigap membentengi kedua istrinya itu dengan kekuatan spiritual miliknya, karena Chen Feng tahu bahwa kekuatan spiritual milik kedua istrinya itu belum cukup hebat untuk menahan fluktuasi energi yang sangat mengguncang ini. Ini fluktuasi energi yang sangat-sangat mengerikan. Ya benar, fluktuasi ini rupanya berasal dari dalam formasi reinkarnasi atau kebangkitan jiwa kembali milik Tuan Chen Feng. Apakah kelima leluhur yang berasal dari alam surga itu telah berhasil dihidupkan kembali? Terjadi perbincangan di antara anggota kelompok Chen Feng. Ternyata benar jika fluktuasi itu memang berasal dari kelima leluhur yang berada di dalam formasi reinkarnasi atau kebangkitan kembali milik Chen Feng. Kemudian Chen Feng yang melihat hal itu menyadari bahwasanya kelima leluhur pendiri klan utama dari alam atas telah bangkit sepenuhnya. Dan Chen Feng pun menarik formasi reinkarnasi miliknya.
Setelah formasi reinkarnasi milik Chen Feng ditarik kembali olehnya, tampak sebuah cahaya sinar putih melesat ke atas langit dan ketika cahaya sinar putih itu mulai redup tampak 5 sosok yang muncul dari cahaya sinar putih yang mulai redup itu. Diiringi dengan teriakan-teriakan yang keras. Akhirnya aku hidup kembali. Benar-benar sensasi yang sangat aku rindukan, tidak disangka aku berhasil hidup kembali, ucap leluhur pendiri kuil artefak Song Jian. Hahaha, benar sekali, benar yang kau ucapkan saudara Song Jian. Ini adalah sensasi kehidupan yang telah hilang begitu lama dari dalam hidup kita. Akhirnya aku dapat menghirup udara kembali setelah ribuan tahun menjadi sosok kesadaran spiritual, timpal kakek leluhur pendiri Pil Tower Mao Yuan. Sudah cukup rasa kegembiraan kalian. Apakah kalian tidak malu bertingkah seperti anak kecil? Peringat leluhur pendiri kuil Brooklyn Long Batian. Benar sekali yang diucapkan oleh saudara Long. Berhentilah bertindak seperti itu, saat ini terlalu banyak junior di bawah yang memperhatikan tingkah laku kalian, sarkas Kaisar Surgawi pertama Li Gongyi. Seharusnya yang kita lakukan pertama kali adalah berterima kasih kepada junior Chen Feng, perintah leluhur pendiri klan pedang Surgawi Qian Bohu sambil melesat ke arah di mana Chen Feng berada. Melihat saudara Qian Bohu melesat ke arah Chen Feng, keempat leluhur lainnya pun juga ikut melesat mengikuti leluhur Qian Bohu yang akan menuju ke arah di mana Chen Feng berada. Bab 210. Kebangkitan kelima leluhur pendirian klan. Sesampainya di hadapan Chen Feng, leluhur pendiri klan pedang surgawi Qian Bohu pun bersujud dan lalu mengucapkan rasa syukurnya karena ia telah dihidupkan kembali oleh anak muda yang berada tepat di hadapannya saat ini. Melihat leluhur Qian Bohu yang bersujud kepadanya, Chen Feng dengan cepat langsung memegang tubuh dari leluhur Qian Bohu itu. Senior, apa yang sedang engkau lakukan? Ini sangat tidak pantas, senior. Aku adalah junior, sangat tidak pantas kamu melakukan ini kepadaku, ucap Chen Feng merasa terkejut. Lalu tepat di depan Chen Feng, keempat leluhur lainnya ikut mendekati mereka berdua, dan tak lama leluhur Song Jian berkata, "Nak Chen Feng, ini sudah seharusnya kami lakukan, karena rasa terima kasih kami yang teramat sangat besar ini harus dibayar dengan penghormatan kami kepadamu," ucap leluhur Song Jian menatap tulus sambil ikut berlutut sama seperti yang dilakukan oleh leluhur Qian Bohu. Setelah itu leluhur yang lainnya pun ikut bersujud dan berkata kepada Chen Feng, "Nak Chen Feng, apa yang telah kau lakukan kepada kami sangatlah berharga, ribuan tahun yang lalu kami telah mati dan sekarang kamu telah menghidupkan kami kembali. Bahkan ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas apa yang telah kau berikan kepada kami ini, jadi mulai hari ini aku Kaisar pertama Surgawi menyatakan diriku siap untuk membantumu, kapanpun kau membutuhkan bantuanku." Benar yang diucapkan oleh saudara Li Gongyi. Kami semua bersedia mengikuti perintahmu dan membantumu dalam segala hal apapun itu, ujar leluhur pendiri Pil Tower Mao Yuan. Chen Feng yang mendengar hal itu pun melepaskan pegangan tangannya dari tubuh leluhur Qian Bohu dan ia pun berdiri tegak dan melangkah ke tengah-tengah di antara kelima leluhur tersebut, sambil berkata kepada mereka berlima, "Para senior, apa yang kalian ucapkan ini? Aku hanyalah membayar atas apa yang telah aku lakukan kepada kalian sebelumnya. Jadi anggaplah ini adalah bayaran atas kesalahanku yang telah aku lakukan kepada kalian sebelumnya. Lagipun seharusnya kalian masih hidup karena inti dewa milik kalian, aku rasakan masih sama seperti di waktu kalian masih hidup dahulu. Jadi yang aku lakukan hanyalah bantuan kecil, tidak perlu kalian berkata berlebihan seperti itu. Tidak mungkin kalian menjadi bawahanku dan mematuhi setiap perintahku. Di dalam hidupku ini, aku tidak ingin menjadi seorang pemimpin. Aku hanya ingin menjadi orang biasa yang mempunyai banyak keluarga yang mempedulikanku dan menyayangiku. Dan aku ingin berbuat sesuatu yang berguna bagi keluarga yang aku sayangi. Seperti yang kalian lihat sekarang, mereka adalah seluruh anggota keluargaku yang sangat berharga bagiku. Walaupun kami tidak mempunyai hubungan darah sedikit pun tapi mereka menyayangiku dengan tulus. Oleh karena itu, aku akan membalas ketulusan mereka berkali-kali lipat. Kami selalu berjuang bersama-sama dalam keadaan hidup dan mati. Hal itulah yang menyebabkan aku yakin bahwa anggota keluargaku sangat penting bagiku. Namun kalian berbeda. Para senior adalah orang yang mempunyai status yang berbeda dari kami. Mana mungkin aku menerima kalian sebagai bawahanku, jelas Chen Feng dengan bersungguh-sungguh.
Kemudian leluhur pendiri kuil Glutlin pun menjawab perkataan Chen Feng. Nak Chen Feng, kami melakukan ini bukan tidak menimbang-nimbang. Justru karena kami mempertimbangkan apa yang telah kamu perbuat kepada kami. Hal ini bukanlah hal kecil. Ini adalah hal besar, yang telah mati selama ribuan tahun telah engkau hidupkan kembali, dan itu semua bukanlah hal kecil Nak Chen Feng. Jadi terimalah permintaan kami ini. Tidak senior, aku tidak mungkin menerima para senior menjadi bawahanku. Itu sangat bertentangan dengan prinsip hidupku. Senior coba tanya kepada mereka semua, kapan aku menganggap mereka semua sebagai para bawahanku. Aku tidak ingin memiliki bawahan senior. Aku tidak suka berperan sebagai pemimpin dan aku juga tidak suka diperintah. Maka dari itu aku tidak bisa menerima senior-senior ini menjadi bawahanku, ucap Chen Feng kembali dengan nada tegas. Mendengar jawaban yang diucapkan oleh Chen Feng, kelima leluhur pendiri klan utama dari alam surga itu pun terdiam. Mereka semua bukanlah orang-orang yang tidak tahu bagaimana rasa berterima kasih. Setelah kehidupan mereka dapat dikembalikan oleh Chen Feng, mereka semua sangat-sangat merasa begitu hormat kepada anak muda yang berada tepat di hadapan mereka. Lalu Chen Feng yang melihat kelima leluhur itu terdiam pun, mulai memegang bahu dari mereka dengan maksud, agar mereka bangkit dari keadaan bersujudnya. Ayo senior, bangkitlah, sebaiknya mari turun ke bawah dan berbicara dengan baik-baik agar masalah ini tidak terlalu membebani pikiran para senior, ajak Chen Feng kepada kelima leluhur itu. Kelima leluhur dari alam surga itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Chen Feng, lalu Chen Feng dan kelima leluhur itu langsung melesat ke sebuah pepohonan besar yang cukup rindang. Silakan senior, ucap Chen Feng setelah mengeluarkan meja dan kursi batu dari dalam cincin penyimpanan ruangan miliknya. Setelah itu mereka semua pun duduk di tempat yang telah disediakan oleh Chen Feng, kemudian Chen Feng kembali mengeluarkan sebuah teko teh dan gelas dari cincin penyimpanan ruangnya dan menuangkan teh itu ke dalam gelas-gelas yang berada tepat di hadapan para leluhur-leluhur tersebut. Lalu Chen Feng tampak tersenyum ramah sambil berkata, silakan para senior, minumlah untuk menyegarkan pikiran para senior. Mendengar perkataan Chen Feng, para leluhur-leluhur tua itu pun meminum minuman yang telah disediakan oleh Chen Feng, dan setelahnya Chen Feng kembali berkata lagi. Begini senior, maaf sekali lagi. Karena diriku ini benar-benar tidak ingin menjadi pemimpin dari para senior-senior sekalian. Junior ini hanya ingin menjadi orang biasa dan tidak ingin menjadi orang yang begitu terkenal. Cukup para anggota keluargaku saja yang begitu mengenalku. Dengan hal itu saja sudah membuatku amat merasa bahagia, ujar Chen Feng. Mendengar hal itu, para leluhur-leluhur itu hanya diam sambil menikmati teh yang telah diberikan oleh Chen Feng. Tak berselang lama Chen Feng kembali berkata, senior, bagaimana jika para senior aku anggap sebagai kakak lelakiku saja? Dikarenakan seumur hidupku aku hanyalah anak tunggal dari kedua orang tuaku yang telah meninggal. Jadi dapat dikatakan aku tidak memiliki sanak saudara sedikit pun, tawar Chen Feng sambil tersenyum. Para leluhur pendiri klan utama dari alam surga yang mendengar tawaran dari Chen Feng itu serentak bangkit dari duduknya. Apa yang kau katakan barusan itu Nak Chen Feng? Apakah kau yakin dengan ucapanmu yang barusan itu Nak Chen Feng? Apakah kami tidak salah mendengarnya? Tanya para leluhur pendiri klan utama dari alam surga memasang wajah terkejut. Tentu itu benar para senior sekalian. Jikalau kalian semua menginginkanku sebagai pemimpin kalian aku tidak berani. Akan tetapi jika menjadi saudara, maka aku sangat merasa berterima kasih jika para senior menghendakinya, jawab Chen Feng tersenyum. Adik Chen Feng, tentu saja kami semua menghendakimu menjadi saudara kami. Lalu para senior itu pun mengambil gelas minuman mereka dan meneteskan darah dari telunjuknya ke arah gelas yang mereka pegang untuk bersumpah menjadi saudara dari Chen Feng. Adik Chen Feng, dengan ini kami pendiri dari klan utama dari alam surga telah resmi menjadi saudara kandungmu, sumpah mereka secara bersama-sama. Mendengar sumpah dari para leluhur pendiri klan utama dari alam surga itu, Chen Feng juga ikut mengambil gelas minumannya dan meneteskan darahnya dari ujung jarinya hingga masuk ke dalam gelas yang dia pegang. Ya kakak, dengan ini aku juga telah resmi menganggap kalian sebagai kakak kandungku. Kemudian Chen Feng dan kelima leluhur pendiri klan utama dari alam atas itu pun langsung meminum minuman yang mereka pegang dan menyelesaikan upacara pengangkatan saudara kandung tersebut.
Akhirnya kakak-kakakku, dengan ini kita telah menjadi saudara sekandung. Di masa depan jika kalian membutuhkan diriku, maka aku akan datang dan membantu kalian semua, ucap Chen Feng menatap lekat. Ya, kami juga seperti itu adik. Di masa depan, jika kamu membutuhkan pertolongan dari kami semua, maka kami akan dengan senang hati akan menolongmu dalam keadaan apapun itu, ujar para leluhur dari alam surga itu dengan bersungguh-sungguh. Bersambung.